Kakek menggendong seorang gadis remah setiap hari. Pertempuran besar 300 ronde, idiom, GBR, 300 ronde pertempuran. Setelah acara, kakek bersujud beberapa kali kepada gadis remah-remah itu, dan 2 pon darah. Orang-orang di desa mengatakan bahwa kakek adalah seorang pria tua yang cabul. Ayah saya merasa malu dengan kakek saya. Dia melarang kami untuk bergaul dengannya. Hingga usia 13 tahun, saya dan teman-teman saya pergi ke tempat pembuangan sampah untuk mencari barang bekas, menarik banyak barang jarahan. Sambil berjalan pulang, kami tertawa dan berbincang. Tiba-tiba saya mencium bau daging dari pertigaan jalan di depan. Hanya ketika kita mendekat, kita bisa melihat 2 pria paruh baya berbaju biru duduk di gazebo di depan mereka dengan daging sapi yang diawetkan, siku dalam saus, kaki ayam dan kaki babi. Kedua pria itu sangat ramah, dengan antusias melambaikan tangan dan menyapa kami saat kami mengikuti. Kami menahan diri dan menolak, tapi perut saya keroncongan. Ken Wang mungkin sedang mengidamkan sesuatu. Yang pertama berjalan dan mengambil siku dalam saus dan menggigitnya. Orang-orang lainnya juga pergi ke sana. Mereka semua menatap kosong. Rasanya seperti kerasukan. Salah satu pria melihat saya tidak bergerak. Angkatlah kaki ayam dan serahkan kepada saya. Sejenak pikiran saya berdengung. Kesadaran menjadi kabur. Tanpa bisa dikendalikan, saya mengambil kaki ayam dari pria itu. Aku akan memasukkannya ke dalam mulutku. Kemudian seorang gadis kecil berdiri di semak-semak. Dia menggelengkan kepalanya padaku. Jangan dimakan. Saya bergerak serempak. Saya jauh lebih jelas sekarang. Melihat lebih dekat penampilan gadis kecil itu. Ini persis sama dengan gadis kakek. Tepat ketika saya hendak berseru, gadis kecil itu tiba-tiba menempelkan jarinya ke bibirnya. Menggelengkan kepalanya ke arah saya. Katakan padaku untuk diam. Dia mengangkat tangannya yang lain dan menunjuk ke arah saya. Aku memutar kepalaku untuk melihat ke samping mengikuti jarinya. Saya hampir saja terbang keluar dari langit. 2 pria yang menyambut kami dengan makanan. Tidak sama sekali. Sebagai gantinya, ini adalah 2 buah kertas yang mewah. Wajah putih itu ditimbun dengan rambut yang tergerai. Seringai menyeramkan lengan yang bergerak secara mekanis. Ambil kaki ayam dan kaki babi. Saya akan mengirimkannya ke teman-teman saya. Saya sangat takut kaki saya lemah, tersandung, berpegangan pada pilar. Itulah mengapa saya tidak jatuh. Gerakan jari dibekukan dalam waktu. Mereka berdua menoleh ke arah saya. 2 pasang mata hitam pekat menatap wajah saya dengan tajam. Momen penting. Saya mengeluarkan senyum yang lebih buruk dari air mata. Jari itu sepertinya tidak mengharapkan saya untuk tertawa. Satu dengan kaki ayam, salah satunya mencubit daging sapi dan memasukkannya ke dalam mulut saya. Saya tidak bisa mengendalikannya lagi. Dia terbata-bata di tenggorokannya. Suara itu memiliki efek. Jian Wang dan 4 orang lainnya menggigil. Mereka semua kembali, dan tatapan mata yang tumpul kini memiliki semangat baru. 2 figur kertas di depan mereka jelas membuat mereka berempat ketakutan. Teriakan para orang tua dan ibu terdengar di mana-mana. Kedua figur kertas itu perlahan-lahan bangkit. Tidak ada emosi dalam suaranya. Lambaikan tangan ke arah kami secara mekanis dan duduklah. Makan lagi. Saya mengambil piring-piring di atas meja. Saya memukul kepala manusia kertas itu. Pada saat yang sama menyerbu ke arah 4 pria yang terpana. Teriakan histeris, ya, Anda hanya menunggu untuk mati. Saya tidak tahu sudah berapa lama saya berlari. Pastikan si tukang kertas tidak bisa mengejarnya. Saat itulah kami melambat. Hanya duduk di tepi jalan untuk mengatur napas. Seorang wanita bergaun merah muncul di depan kami. Para jenius di Fat Tiger tidak menggunakan otak mereka. Dia akan mengikuti mereka dengan tangannya. Senang sekali akhirnya bisa melihat orang dewasa. Mari kita ikuti dia. Jadi Anda bisa pulang. Saya melirik ke arah wanita itu. Dia meraih lengannya dan berdiri diam. Macan gemuk menoleh dan bertanya kepada saya apa yang salah. Beberapa pemakan tak dikenal lainnya. Mereka juga melihat saya. Dengan menggigil, ia mengulurkan tangan ke arah wanita berbaju merah. Lihatlah wanita itu. Apakah dia memiliki bayangan? Dan dia terus bergerak maju. Tapi apakah itu menjauhkan kita? Kegembiraan yang baru saja mereka rasakan lenyap seketika. Yang tersisa hanyalah suara gemeretak gigi. Mereka melemparkan pandangan bertanya kepada saya. Pikiran saya adalah hutan. 2 figur kertas menghalangi jalan mundur kami. Hantu berbaju merah kembali menghadang. Itu bukan sesuatu yang bisa dipahami oleh anak-anak. Pada saat itu, terdengar suara yang berfluktuasi dari rerumputan. Saya menoleh dan melihat gadis kecil berkuncir itu melambaikan tangan padaku dan kemudian hilang. Saya tidak peduli apakah dia teman atau lawan sekarang. Dia melambaikan tangan kepada beberapa orang dan kemudian mendorong melalui rumput liar. Masuklah dengan hati-hati. Saya sudah lama tidak berjalan kaki. Di dalam gulma yang lebat, secara ajaib, sebuah jalan muncul. Beberapa dari kami mulai berlari secepat mungkin. Diam dan lari kembali ke desa. Jantung yang menggantung di udara akhirnya jatuh ke tempatnya. Setelah menyesuaikan pola pikir Anda, kami akan kembali ke rumah dan mencari ibu kami. Namun sesuatu terjadi pada hari berikutnya. Wang Jian sudah mati. Tenggorokannya digorok. Darah berceceran di seluruh ruangan. Mata merah menatap dingin dan belati berdarah di tangannya. Hal pertama yang terlintas dalam pikiran saya adalah manusia kertas untuk makan malam. Manusia kertas mungkin mencari
mencoba membunuh kita tadi malam, tapi itu tidak berhasil. Karena itulah dia mengikuti kami kembali ke desa. Dalam pembunuhan balas dendam, orang tua saya bercerita tentang hal itu. Jadi saya pergi ke rumah Wang Jian untuk membantu. Saya duduk sendirian di halaman. Tiba-tiba, ayah saya mendorong pintu dan bergegas masuk ke dalam kamar, melakukan pencarian secara menyeluruh. Saya akan keluar dengan cermin baru. Saya menghentikan ayah saya untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Ketika ayah saya mengatakan bahwa dia akan mengawini Wang Jian, ada banyak daging mentah yang masuk ke dalam tenggorokannya. Saya tidak bisa berhenti gemetar ketika mendengarnya. Saya bisa melihat dengan jelas ketika Wang Jian makan daging. Ini jelas merupakan siku panas yang mengepul dalam saus. Mengapa mentah? Ayah saya sepertinya menyadari sesuatu. Perubahan warna menjadi jelek. Letakkan cermin dan mintalah bantuan. Apa kau bersama Wang Jian tadi malam? Aku mengangguk, bergidik dan memanggil ayah. Wang Jian tidak bunuh diri. Dia dibunuh oleh hantu. Saya tidak ingin menyelesaikan kalimat saya. Gerbang pun kembali terbuka. Ini aku, kakek tua cabul yang semua orang tahu. Dia berjalan ke arah saya dan meminta untuk tidak beristirahat. Apa kalian pergi ke Poplar Gulch tadi malam? Saya mengangguk malu-malu, menceritakan keseluruhan cerita. Ketika saya berbicara tentang pavilion kami di dekat Poplar Gully, saat Anda bertemu dengan manusia kertas untuk makan malam, kumis kakek bergetar, alis berkerut. Tapi ketika saya berbicara tentang bagaimana saya akan makan daging, ketika dihentikan oleh seorang gadis Okitama, kilatan kegembiraan lain di wajah kakek. Puas, dia mengelus janggutnya. Akhirnya saya menyebutkan wanita berbaju merah itu setelah tubuh kakek yang bungkuk tiba-tiba tegak. Mata yang berlumpur itu bahkan memancarkan dua cahaya keemasan. Akhirnya tiba juga. Tapi aku belum siap. Saya belum siap. Saya tidak tahu apa maksudnya. Baru saja akan bertanya. Kakek menampar pahanya dan berkata, Poplar Gully telah menjadi tempat pembuangan sampah sejak lama. Siapa yang tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan selain membangun pavilion? Wanita berbaju merah yang Anda lihat tadi malam bernama Liuran. Dia ditembak beberapa hari yang lalu. Saya merasa gugup dan bertanya kepada wanita itu apa yang membuatnya tersinggung. Kakek menatap tepat ke arahku, dan akhirnya mata saya tertuju pada dada saya. Stony mengatakan membunuh 6 anak dan memakan hati mereka. Aku dengar Liuran mempraktekkan seni jahat. Jika Anda makan cukup untuk 7 hati, Anda sudah selesai. Mantel merah itulah yang ia kenakan saat ditembak. Tinggal satu lagi. Dia pasti kesal. Jadilah hantu dan lanjutkan hidup. Saya cukup naif untuk berpikir, setelah kematian Wang Jian, hati ketujuh berada di tangan hantu. Dia tidak akan bisa melakukan hal yang lebih buruk lagi. Kakek mendengus dingin. Hati Wang Jian tidak bisa masuk ke dalam diri Liuran. Bilik dan pria yang Anda lihat tadi malam, ini adalah sebuah penghargaan untuk Liuran. Daging yang mereka makan adalah kepalanya yang terpenggal. Anda harus membayar kematiannya setelah Anda memakan kepala yang terpenggal. Orang lain akan mati berikutnya. Saya akan meminta Pak Han untuk menyelesaikan ini sekarang. Sebelum dia pergi, kakek berpesan kepada saya untuk mengingatnya. Sampai aku kembali, jangan pernah melangkah keluar dari gerbang. Menjelang malam, kakek saya kembali dengan wajah sedih. Sayangnya, Bapak Han harus melakukan perjalanan kemarin. Butuh waktu beberapa hari untuk kembali. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan sebuah jimat kuning dari sakunya dan menyerahkannya kepada saya. Bawalah jimat kuning ini bersama Anda. Hantu wanita tidak dapat memasuki tubuh Anda selama 3 hari. Saya harap kita bisa bertahan sampai Pak Han kembali. Saya mengambil jimat pengawet kehidupan dengan tergesa-gesa. Ada di dalam saku mantel saya. Kakek tersandung keluar dari halaman. Diameter di sepanjang jalur kebun kembali ke gudang buah. Kemudian suara gedebuk yang teredam datang dari gudang buah. Di tengah malam, saat saya sedang tidur lelap, terdengar suara ketukan tajam di pintu. Suara sepupu Fat Tiger, Ermao, tak henti-hentinya terdengar. Tolong saudaraku, kakak saya dihantui oleh hantu wanita. Saya melihat ingus dan air mata Ermao menembus pintu. Kudengar kau punya jimat kuning. Ambil saja jimat kuning. Hantu tidak akan berani menyentuh Anda. Berikan jimat kuning kepada saudaraku. Dia tidak akan mati. Kakek saya memberikannya kepada saya di malam hari. Hanya kami yang tahu tentang hal ini. Bagaimana Ermao tahu? Ermao sedang terburu-buru. Saya tidak terlalu memikirkannya. Jadi saya memasukkan tangan saya ke dalam baju. Bersiaplah untuk mengambil jimat kuning. Gadis kecil yang menyelamatkan nyawa saya 2 kali berturut-turut telah muncul lagi. Dia menunjuk ke arah kamar dan mendesak untuk tidak memberikannya. Kembalilah ke kamar Anda. Dia bukan Ermao lagi. Dia baru saja terisak-isak. Ermao berhenti menangis dan menatap ke samping di belakang saya. Suara seorang wanita keluar dari mulutnya. Tidak heran jika Anda adalah orang yang selalu mengganggu saya. Gadis kecil itu menghela napas dan para prajurit tidak beristirahat. Dia baik. Saya tidak bisa mengalahkannya saat ini. Selama jimat kuning masih ada pada Anda, dia tidak akan bisa mengatasinya untuk sementara waktu. Kemudian dia menghilang. Boneka kecil, jika Anda melempar jimat kuning, aku akan pergi. Saya tidak akan pernah mengganggu Anda lagi. Apakah saya ini seorang anak kecil? Ermao tiba-tiba datang dari belakang. Ambil segenggam semangka yang mengkilap. Blade, pakaian yang
yang Anda kenakan hanya akan melindungi Anda selama 3 hari. Saya ingin melihatnya. Keterampilan penyelamatan nyawa seperti apa yang Anda miliki setelah 3 hari? Setelah mengatakan itu, dia mengangkat pisau semangka dan menancapkannya langsung ke dadanya sendiri. Ermao mencibir. Tarik pisau semangka dan tempelkan tangan Anda pada luka. Sebuah tarikan yang tajam. Jantung berdarah di tangannya. Tidak ada rasa sakit di wajah Ermao. Sebaliknya, mereka terlihat seperti sedang menikmati diri mereka sendiri. Anda mengambil jantung yang berdetak dan memasukkannya ke dalam mulut Anda, kata anak itu sambil mengunyah. Dia meninggal karena Anda. Kau membunuhnya. Kau membunuhnya. Ermao menelan ludah dan tertawa terbahak-bahak. Letakkan pisau semangka di leher Anda. Ini seperti menarik gergaji besar. Saya tidak bisa menahan kegembiraan. Menjerit dan memutar matanya. Naoto jatuh pingsan di lantai. Dalam mimpi saya melihat Ermao memegang kepalanya dengan satu tangan di jantung, berlumuran darah, bahwa aku membunuhnya. Keesokan harinya masih pagi. Gerbang saya ditendang masuk. Dari luar, orang tua Wang Jian dan tangisan orang tua Ermao. Mereka mengejarku. Jika kakek tidak datang tepat waktu, ini adalah hari yang buruk bagi saya. Hingga hari ketiga, kami masih belum menunggu Pak Han. Ayah saya beruban dalam semalam. Mata ibu saya bengkak karena menangis. Saya bahkan tidak bisa melihat jalan. Namun, ia tetap bersikeras untuk memasak. Ada meja besar yang penuh dengan makanan. Kakek yang tidak muncul selama 2 hari telah muncul. Dia memegang ember berisi potongan kertas dengan mangkuk pelubang kertas. Tertatih-tatih selangkah demi selangkah menuju rumah kami. Dia menyerahkan boneka kertas itu kepada saya. Saya akan menempatkan gadis ini di depan pintu pada malam hari. Apapun yang Anda dengar di malam hari, jangan bersuara dan jangan buka pintunya. Tunggu hingga ayam jantan berkokok 3 kali di pagi hari. Ingat, saya menyeka air mata dari mata saya, menganggukkan kepala tanpa ragu-ragu. Pada malam hari, saya meletakkan boneka kertas di pintu, matikan lampu sendiri, meringkuk di sudut. Saya tidak tahu apakah saya akan berhasil melewati malam ini. Tengah malam, tiba-tiba, suara cemas ibu saya terdengar dari luar pintu. Ini tidak baik, kakek sekarat. Sebaiknya Anda pergi ke sana dan melihatnya. Aku sedang mengencangkan diri. Sejenak, saya melupakan nasihat kakek. Saya melompat dari tempat tidur dengan tergesa-gesa dan mencoba membuka pintu. Saya hanya meninggalkan tangan saya dikunci. Suara kertas coklat yang teredam terdengar, mengikuti dengan cermat. Sebuah tangan kecil dan berdaging mencengkeram lengannya. Apakah Anda tidak ingin hidup? Saya berhenti berdasarkan insting. Putar kepala seseorang. Saya melihat gadis kecil dengan gaun bermotif bunga-bunga, berdiri di belakang saya dengan wajah serius. Ekor putih yang halus bergoyang-goyang. Saat ini, dari luar pintu terdengar teriakan mendesak ayah saya berulang kali. Ayo, buka pintunya. Kakek ingin bertemu denganmu untuk terakhir kalinya. Keluarlah dan ikuti saya. Saya tidak bereaksi sama sekali. Suara Wang Jian dan Ermao berteriak satu demi satu di luar pintu. Hantu itu sudah ada di luar sana sejak lama. Saya tidak mendorong pintu ruangan tempat boneka kertas itu berdiri. Akhirnya dia menyerah. Dia mencibir melalui pintu. Saya tidak menyadari bahwa kalian punya rencana. Apabila si kecil tidak bersama Anda, saya akan melihat bagaimana Anda bisa lolos. Telapak tangan saya, sampai setelah angin di luar berangsur-angsur reda. Jantung yang tersangkut di tenggorokan saya akhirnya kembali ke tempatnya. Saya terbata-bata dan bertanya apakah gadis kecil itu sudah pergi. Wajah gadis kecil itu muram. Matanya yang besar memindai ruangan. Tiba-tiba, dia melihat keluar jendela. Tanpa sadar, saya juga melihat ke jendela. Sekilas tentang, jiwa saya hampir keluar dari kepala saya. Hanya hantu berbaju merah yang terlihat dalam postur tubuh yang sangat aneh. Naiklah ke jendela. Saya membuka mulut untuk berteriak. Gadis kecil itu menutup mulut saya, berbisik di telinga saya untuk menjaga agar suara saya tidak terlalu keras. Hantu berbaju merah mengikuti celah-celah tirai. Lihatlah ke sekeliling ruangan. Tiba-tiba, dia menghilang tanpa jejak. Serangkaian tawa yang mengerikan memudar di kejauhan, menghilang sepenuhnya di malam hari. Gadis kecil itu mengatakan kepada saya, hantu itu pergi dan wajahnya yang serius kembali normal. Saya tidak dapat menahan kegembiraan yang terjadi setelahnya. Langsung meneteskan air mata. Gadis kecil itu menepuk-nepuk hidung saya dan berkata, tidak ada yang perlu ditangisi. Seorang pria besar tanpa nyali sama sekali. Anda menangis karena Anda takut. Aku malu. Usap air mata Anda dan ganti topik pembicaraan. Apakah Anda manusia atau hantu? Gadis kecil itu mengedipkan matanya, bangga mengatakan bahwa saya bukan manusia dan bukan hantu. Aku rubah putih. Lihatlah ekor di belakang gadis kecil itu. Aku mundur. Tetap awasi dia. Kau monster. Gadis kecil itu menatap saya dengan cemberut. Aku peri rubah. Bagaimana Anda bisa mengacaukannya dengan monster? Karena kau bilang kau peri rubah. Haruskah kita bisa mengalahkan hantu itu? Tidak. Hantu itu terlalu kuat. Saya hampir tidak bugar. Tidak bisa menanganinya. Saya telah berlatih di pegunungan selama 100 tahun. Tapi dia dijebak ketika dia bertransformasi menjadi manusia, mengakibatkan tidak adanya tubuh. Sisa-sisa jiwanya melayang-layang. Akhirnya saya bertemu dengan kakek. Dia membuatkan saya tubuh dari boneka kertas ini dan memberinya makan dengan darah. Saya tidak akan menjadi
menjadi orang yang patah semangat. Pada awalnya, kakek memberiku 3 tetes darah setiap malam. Siapa yang tahu Anda akan bertemu dengan hantu malam itu? Kakek tahu, ini meningkatkan jumlah darah yang masuk. Hari ini, dia mencoba melindungi Anda sehingga dia bisa menempatkan saya dalam risiko untuk waktu yang lama. Hampir meneteskan darah. Dia bukanlah orang yang bisa disebut sebagai orang tua cabul. Saya mengepalkan tangan saya yang masih muda. Kuku-kuku tersebut tertanam di dalam kulit. Saya telah kehilangan kendali atas emosi saya karena kebencian yang mendalam terhadap diri sendiri. Air mata saya kembali menetes di mata saya. Jangan menyalahkan diri sendiri. Kakek telah melalui neraka untuk menyelamatkanmu. Hari-harinya tinggal menghitung hari. Habiskan lebih banyak waktu bersamanya. Ya, nama saya Wu Meiling. Aku akan melindungimu jika terjadi sesuatu. Dengan itu, gadis kecil itu menghilang tanpa jejak. Gadis tembaga bubur kertas itu sedikit menggigil. Tunggu sampai ayam berkokok 3 kali. Dengan hati-hati, saya mengambil boneka kertas itu dan meletakkannya di atas tempat tidur. Buka pintunya. Belum sempat keluar, Anda dapat melihat pintu makam yang penuh dengan kain gosok. Jejak yang tidak sempat saya pikirkan. Buru-buru membuka pintu dan bergegas keluar dari halaman langsung menuju gudang buah. Dia berlari dan berteriak memanggil kakek. Tidak ada jawaban dari kakek di gudang buah. Pintu kayunya terbuka. Bau darah yang kuat di sana membuat saya batuk. Kakek berdiri menyamping di tengah-tengah gudang buah. Saya sangat bersemangat sampai saya berteriak bahwa hantu itu sudah pergi. Aku baik-baik saja, tapi kakek tidak bergerak sedikit pun. Aku berjalan ke atas, mengulurkan tangan dan dengan lembut menepuk lengan kakek. Namun, ia langsung terjatuh ke tanah. Tanpa sadar saya mencengkeram lengan kakek. Terdengar bunyi klik. Aku mematahkan lengan kakek. Orang tuanya, saya yang menggendong anak di udara dengan satu tangan. Letakkan kakek di tanah. Coba lihat lagi. Celah darah mengalir dari dahi ke perut bagian bawah. Melalui celah-celah, dapat dilihat perut kakek penuh dengan alang-alang dan potongan bambu. Ada yang menguliti kakek. Mereka bahkan membuat potongan kulit manusia. Selimut di jendela telah basah oleh darah. Darah menetes dari sudut. Di tengah-tengah kang adalah kakek berkulit. Saya berteriak histeris, berbalik dan berlari pulang ke rumah. Ayah saya mendengar teriakan itu dan ibu saya tampak panik datang padaku. Di belakang mereka, diikuti oleh seorang gelandangan berjenggot. Ayah, kakekku sudah meninggal. Kulit kakek saya terkelupas. Ayah saya menggendong saya dan melemparkan saya ke atas ibu saya. Bawa kembali Bu. Setelah itu, ia mengikuti gelandangan itu menuju gudang buah. Saya tidak tahu bagaimana ibu saya mendapatkan saya kembali. Yang saya tahu, saya sedang linglung. Saya ingin tidur, tetapi tidak bisa. Tidak bisa berkata-kata. Yang bisa Anda lakukan hanyalah merintih. Beberapa hari, begitu banyak hal yang terjadi padanya. Saya tidak tahu apakah orang dewasa bisa melakukannya. Sungguh suatu keajaiban anak itu bisa sampai sejauh ini. Gelandangan itu mendatangi saya setelah dia memberitahu ibu saya. Tangan kanan, 2 jari menyatu, menyapu. Kemudian dia meletakkan jarinya di alis saya. Saya hanya merasakan kesejukan yang mengalir ke seluruh tubuh saya. Menggigil, bangun dalam sekejap, meneriakkan suara dari hati. Dia berlutut dan menangis. Kematian Guru Ding sangat memukul anak itu. Hal ini menyebabkan hilangnya jiwa. Dia baru saja membuka mulutnya. Roh telah kembali ke dalam tubuh. Semuanya akan baik-baik saja mulai sekarang. Ibu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih, Pak Han. Saya berada dalam pergolakan kematian kakek saya yang tragis. Setelah mendengar bahwa pria tunawisma itu adalah Pak Han, aku sedang terburu-buru. Kau Ten Han, kenapa kau datang sekarang? Kau yang membunuh kakekku. Kembalikan nyawa tuanku. Kembalikan tuanku. Setelah mengatakan hal itu, dia bergegas menghampiri. Mr. Han tidak berkedip, dia tidak menghindar. Mengirimkan pertanyaan jiwa kepada anak itu. Apakah Anda ingin menjadi salah satu dari mereka? Itu seperti percikan air es menetes di atas kepalaku. Wang Jian dan Ermao dibunuh secara brutal oleh hantu wanita. Saya tidak ada hubungannya dengan itu, dan keluarga mereka pun mengetahuinya. Itulah mengapa saya di sini. Saya hanya mencoba untuk menemukan kenyamanan. Aku yang menyebabkan kematian kakek. Hal ini tidak ada hubungannya dengan Bapak Han, dan saya ingin Pak Han yang disalahkan. Pada akhirnya, saya juga menjadi seorang yang menipu diri sendiri. Banyak hal yang harus dijalani oleh Pak Han. Membungkuklah kepada saya dan minta maaf. Saya sedikit terlambat. Aku minta maaf, tapi takdir kakekmu sudah ditentukan. Bahkan jika saya sampai di sini tepat waktu, apa yang terjadi sekarang tidak akan berubah. Saya mengenakan seragam sekolah saya dan masuk ke dalam kapal. Saya membakar 3 dupa untuk kakek, berlutut dan bersujud 3 kali lagi. Dengan terengah-engah menambahkan kertas putih ke dalam lubang api. Ibu saya mengkhawatirkan keselamatan saya. Tuan Han, mengapa hantu itu harus terus menatap? Anak ini memiliki takdir yang istimewa. Nama lahirnya adalah Jisi Bai Wei Chulhu. Berat pelengkap hanya 2 tael dan 1 sen. Ini adalah bobot pelengkap yang paling ringan dalam meramal. Seorang anak dengan takdir seperti ini, biasanya mereka tidak sampai ke bulan purnama. Tetapi anak ini memiliki hati yang mulia. Saya berhutang kelangsungan hidup saya pada hati ini. Tapi itu akan menarik. Saya telah melihat banyak hal yang licik. Liuran adalah salah
satunya. Saya punya ide untuk Guru Ding. Biarkan dia memberikan persembahan kepada Husian agar Anda tetap aman. Saya akan menceritakan semua tentang hantu semalam. Ceritakan padaku tentang hal itu. Ketika saya mengetahui tentang penampilan Hu Meiling, Pak Han tersenyum puas. Liu Ran telah berlatih seni jahat sebelum dia lahir. Dia sudah memakan 6 anak Anda, dan Anda adalah jantung dari pernikahan tersebut. Liu Ran akan dapat berlatih selama beberapa dekade lebih sedikit jika dia memakannya. Langsung ke dalam Yin Fury. Dia tidak akan melepaskan kesempatan ini. Tadi malam Liu Ran tidak menangkap. Saya akan menghapus semua dendam saya. Aku akan melampiaskannya pada Guru Ding. Dia marah sekarang. Saya yakin Anda akan berada di sini dalam beberapa hari, kata Pak Han, mencoba memecahkan Liu Ran. Kami akan pergi ke rumah duka untuk menemukan jenazahnya. Jantungnya dicabut dan sebuah trik dilakukan. Ini adalah cara yang mudah untuk menyingkirkannya. Setelah itu, Pak Han meminta pria itu untuk tinggal dan berjaga-jaga. Semua wanita kembali ke tempat tidur. Ketika saya berlutut di depan perapian pada malam hari dan membakar kertas, tiba-tiba terdengar suara berderit kecil. Itu berasal dari peti mati kakek. Saya langsung melompat, menunjuk ke peti mati dan berteriak kegirangan, "Ayah, kakekku tidak mati." Kakek saya keluar dari peti matinya. "Cepat keluarkan kakek dari peti mati." Ayah saya menggosok-gosok matanya dengan bingung. "Bangun dan berjalanlah bersamaku ke peti mati." Pak Han terlihat muram, berhenti di depan saya dan ayah saya. Master Ding bahkan sampai kulitnya terkelupas. Bagaimana dia masih bisa hidup? Setelah mengatakan itu, Pak Han memegang pundak saya, mengangkat saya dengan satu tangan. "Lemparkan ke peti mati. Tunggu sampai saya bereaksi." Sudah mengendarai peti mati, suara cakaran dan cakaran berasal dari balik celananya. Hal ini mengguncang hati saya. Sangat sulit untuk ditanggung. Sambil menjerit-jerit, ia hendak melompat dari peti mati. Tuan Tan meneriaki saya untuk tidak bergerak. Dia datang dengan membawa semangkuk air, menampar papan peti mati, letakkan mangkuk di atasnya lagi. Kemudian garukan itu berhenti, dan peti mati itu berhenti bergetar. Master Ding adalah seorang penipu. Dia mencurahkan seluruh perasaannya kepada Anda ketika dia masih hidup. Keinginan yang tidak terpenuhi setelah kematian. Mayat berubah menjadi zombie. Yang pertama mati, pria yang paling ia cintai, Tuan Tan. Kata-kata pertama adalah untuk ayah saya. Kalimat kedua menatap saya dan berkata, Mr. Tan melanjutkan dengan mengatakan bahwa anak laki-laki itu memiliki hati emas. Saya tidak memiliki banyak tenaga, tapi jantung dari vagina ini. Tetapi untuk sementara waktu dapat menekan mayat yang akan berubah menjadi mayat. Siapa yang tahu bahwa tepat setelah kata-kata, suara goresan dan gemerincing di peti mati kembali terdengar. Peti mati itu bergetar lebih sering daripada sebelumnya. Saya menahan diri untuk tidak buang air kecil. Seru Pak Han, tuanku bergerak lagi. Pak Han dengan cepat menyentuh jimat untuk memutar pemandu. Kemudian buang abunya ke dalam mangkuk porselen. Diaduk dengan jari saya lagi. Tuangkan ke dalam celah-celah peti mati. Suara resleting berasal dari dalam peti mati. Gumpalan asap hitam memenuhi celah-celah peti mati. Bau busuk yang menyengat memenuhi aula. Kemudian, suara garukan peti mati mereda. Tetapi peti mati itu berguncang semakin keras. Tidak lama kemudian, guncangan peti mati akhirnya menurun dalam amplitudo. Asap hitam pekat mengepul dari celah-celahnya. Dan hal itu perlahan-lahan menghilang. Tepat ketika kami pikir kami sudah selesai, terdengar bunyi dentang yang keras. Saya terbang dengan papan peti mati, dan kemudian menghantam tanah dengan keras. Detik berikutnya, bayangan hitam muncul dari peti mati. Saya melihat asap keluar dari tubuh kakek. Busuk berlendir masih menetes ke bawah. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan geraman pelan. Mata merah menyapu kami bertiga, dan akhirnya terkunci pada saya. Itu datang ke arah saya seperti kilat, menyambar saya seperti ayam. Kemudian dia meraih hati saya. Saya melihat tangan kakek hendak menimpa jantung saya. Dua tangan dengan koin di dalamnya. Tiba-tiba saja, ia melingkari bagian belakang leher kakek. Koin tembaga. Benda itu menempel pada bola mata kakek yang melotot. Tangan Pak Han sudah tidak memegang koin. Ini akan turun dengan cepat. Pegang tangan kakek. Biarkan jatuh secara alami di kedua sisi tubuh. Memutar putaran mengambang. Menampar dahi kakek. Han bertepuk tangan. Jemput aku. Paul Ding tidak menyangka Master Ding menjadi begitu kuat. Saya bahkan tidak bisa menghancurkan hati manusia. Sudah terlambat untuk mengucapkan terima kasih. Terdengar suara dentuman keras. Koin di mata kakek saya retak menjadi dua. Menjatuhkan. Itu ada pada segel di kepala kakek. Ada jejak darah yang tampak seperti cacing tanah. Tuan Han meledak. Master Ding bukanlah seorang penipu. Liu Ran lah yang meneteskan darahnya ke dalam mulut kakekmu. Menanamkan darah untuk mengendalikan Master Ding. Merobek hati Anda. Kirimkan kepadanya. Tawa dingin keluar dari mulut kakek. Onom, gemericik. Orang tua itu memiliki beberapa keterampilan. Setelah mengatakan itu, meterai ditempelkan di dahinya. Dan benda itu jatuh ke tanah. Ayah saya menjadi gila dan menanyai saya. Kau membunuh ayahku. Mengapa Anda harus melakukan itu? Mengapa Anda harus mengambil kulitnya? Suara hantu itu berasal dari tubuh kakek saya. Bukankah orang tua itu suka membuat kertas ketika dia masih hidup? Aku akan mengulitinya. Buatlah dia menjadi papir mache manusia. Ini adalah pemenuhan keinginannya. Pak Tan berkata kepada kakek saya. Mereka semua
semua sudah dewasa. Jangan terbawa suasana. Mari kita bahas hal ini. Apa yang diperlukan untuk menyingkirkan anak ini? Anda bisa membiarkannya pergi. Tapi aku ingin kau membunuh semua penduduk desa di sini. Pak Han menghentakkan kakinya, mengosongkan kepalan tangan, lempar koin ke arah dada kakek. Kakek tidak bersembunyi. Gigi kuning seseorang yang telanjang menatap saya dengan senyum menyeramkan. Seteguk darah yang menghitam keluar dari mulut kakek. Dia terjatuh ke tanah. Tidak ada gerakan. Darah merah telah dipaksa keluar oleh saya, membawa Master Ding di dalam peti matinya. Bersiaplah untuk pemakaman yang menakutkan. Setelah itu, Pak Han melanjutkan dan mempersiapkan. Pilihlah 8 kertas dari remah-remah yang bagus. Menggigit jari, ditulis tangan di atas kertas kuning. Letakkan 8 skrip segel di dahi manusia kertas. Tangan Tan baru saja meninggalkan segel. Angin bertiup kencang, meniup remah-remah ke kiri dan ke kanan. Ten Tem menunjuk ke tukang kertas. Saya baru saja mengalahkan hantu-hantu yang berkeliaran ke dalam 8 potongan kertas ini. Sebentar lagi, biarkan para pengkhianat ini membuat Master Ding beristirahat. Setelah itu, Pak Han menebarkan uang kertas. Saya lelah berteriak pada Anda, cepatlah bergerak. Ketika Master Ding berada di dalam tanah, saya akan memberikan bungkusan besar berwarna merah. Uang kertas jatuh ke tanah. 8 figur kertas dalam tumpukan potongan kertas. Mesin untuk aktivitas yang berurutan, berebut berjalan menuju peti mati dalam posisi yang sangat aneh. Mereka mengikat peti mati dengan benang. Bawa di bahu Anda setelah Anda memasang batang naga pembawa peti mati. Berjalan perlahan menuju gerbang. Pria kertas itu membawa kakek ke aula pemakaman untuk beristirahat di tanah. Setelah peti mati dikuburkan, pengapian residu kertas. Kobaran api membumbung tinggi ke langit. Pak Han mengambil segenggam uang kertas yang terbakar dan menebarkannya ke udara. Beritahu kami untuk menunggunya di rumah setelah kami selesai. Dia akan melakukan perjalanan ke rumah duka daerah untuk mencari jasad gadis hantu itu. Di sore hari, Pak Han berjalan ke halaman dengan raut wajah serius. Aku menemukan tubuh Liuran, namun jantungnya hilang. Burung yang paling awal menangkap cacing, mengambil hati Liuran sebelum saya. Pria ini tidak sederhana, karena pria ini tidak menunjukkan wajahnya. Tujuannya bukan untuk tidak beristirahat. Dia hanya ingin menjaga Liuran. Kalau begitu, kita hanya perlu menjaga Liuran dengan tenang. Mulai hari ini, Pak Han telah tinggal di rumah saya. Kami tak terpisahkan dari hari ke hari. Bahkan ketika saya pergi ke toilet, dia juga akan berdiri di luar gubuk. Malam ini, ayah dan ibu belum kembali dari ladang. Pak Han dan saya sedang duduk di halaman sambil mengobrol. Tiba-tiba dia bangkit dan berkata bahwa dia harus kembali. Aku akan datang saat hari sudah gelap. Dia baru saja pergi. Saya hanya merasa halaman ini seperti berhantu. Jika Samson melakukan sedikit gerakan, itu semua membuat saya curiga ada hantu. Teriakan Fat Tiger tiba-tiba terdengar dari luar pintu. Kemudian saya melihat sebuah batu bata terbang ke arah saya. Jika Anda tidak berhenti, saya akan menembak Anda. Untungnya, saya bisa menghindarinya tepat waktu. Atau batu bata ini akan berada di kepala saya. Saya mengambil batu bata dan melemparkannya. Datang dan saksikanlah jika Anda bisa. Saya akan menghajar Anda. Si macan gendut membuka celananya, mengerutkan pantatnya yang besar padaku, dan tamparan keras di bagian bokong. Keluarlah jika Anda bisa. Saya akan menghajar Anda. Aku benar-benar kesal. Saya tidak bisa memikirkan hal lain. Dia melesat seperti anak panah. Si macan gemuk bahkan tidak bisa mengangkat celananya tepat waktu. Dia berlari ke arah belakang desa. Saya telah berlari dan berhenti sepanjang jalan. Sebentar lagi kita akan sampai di parit di belakang desa. Harimau gendut berdiri di dekat parit tanah, dan kemudian dia mengacungkan jari tengah. Ia bergegas masuk ke dalam hutan akasia tanpa menoleh ke belakang. Menghilang. Aku akan menyusulmu. Saya menyadari ada sesuatu yang salah. Pak Han baru saja pergi. Macan gemuk datang untuk memprovokasi saya dan membawaku ke sini. Jelas sekali bahwa dia bekerja sama dengan hantu. Tujuannya adalah untuk merobek hati saya. Saya berbalik dengan panik dan berlari keluar pintu. Tiba-tiba kaki Anda tenggelam. Saya jatuh tersungkur. Tiba-tiba, seorang wanita bergaun merah muncul di hutan akasia. Nak, orang tua itu tidak bersamamu. Saya ingin melihat apa lagi yang Anda miliki. Wanita berbaju merah. Itu adalah hantu yang mencoba merobek hati saya. Dia datang ke arah saya seperti kilat. Masalah hidup atau mati. Saya berteriak sekuat tenaga untuk menunggu. Hantu itu berhenti. Telapak tangan saya kurang dari 1 meter dari jantung saya. Ada kata-kata terakhir, dapatkah Anda memberi saya obat bius sebelum mencabutnya? Aku takut sakit. Ini akan segera berakhir. Tidak ada salahnya. Setelah mengatakan itu, cakarnya dengan cepat menikam saya. Momen penting. Harimau gendut melintas keluar, diikuti dengan teriakan kepanikan, dan dengan teriakan yang provokatif. Ding Busiu, kau jalang. Ayo ke sini. Biarkan saya menghajar Anda. Curiga terhadap hantu. Dia tidak menyangka Fat Tiger akan muncul pada saat ini. Kekecewaan yang melanda hati berakhir dengan tiba-tiba. Ketika macan gemuk melihat apa yang sedang terjadi, saya hampir tidak bisa berdiri dengan kedua kaki saya sendiri. Enyahlah, hantu wanita mengeluarkan geraman, membangkitkan angin yang menyeramkan. Daun-daun menari-nari di atas tanah. Siapa tahu macan gendut tidak lari menyelamatkan
menyelamatkan diri. Sebaliknya, saya berpegangan pada pohon akasia dengan satu tangan. Dengan satu tangan, dia mengacungkan jari tengah kepada saya. Ayo, pukul aku. Anda terlalu jauh. Aku tak bisa memukulmu. Kau tak bisa memukulku. Hantu itu mendengus. Abaikan Fat Tiger. Menatapku lagi. Saya tahu Fat Tiger ingin saya pergi ke sana. Dia mengertakkan gigi dan keluar dari bawah ketiak hantu itu. Saya menerjang ke arah macan gemuk dengan sekuat tenaga. Setengah dari wajahnya yang lembut berlumuran darah dan kepala yang berdeguk-deguk. Dia mengangkat tangannya dan meraih saya. Bing Buhu, berhenti di situ. Saat ini, Han memegang tali rami setebal ibu jari di tangannya. Melompat keluar, macan gemuk mengambil seutas benang dari suatu tempat. Tarik ke atas sekuat yang Anda bisa. Tak lama kemudian, sebuah jaring besar dari tali merah bangkit dari dedaunan yang berguguran. Jaga agar hantu tetap berada di tengah. Hantu itu ketakutan. Untuk melakukan sesuatu, Anda harus merobek jaring dan keluar. Siapa sangka bahwa tangannya baru saja bersentuhan dengan tali merah. Dia terbang mundur seolah-olah tersambar petir berat di atas tanah. Hantu itu menatap Tuan Han dengan kemarahan yang mematikan. Rambut menari-nari tertiup angin. Bayangan kematian bahkan terlihat lebih mengerikan dalam cahaya bulan yang redup. Orang tua itu mencoba menipu saya. Anda memiliki pendapat yang tinggi tentang diri Anda sendiri. Saya tidak akan mengandalkan Anda. Ini hanyalah rutinitas menangkap babi hutan. Hantu itu menggeram. Perjuangan demi perjuangan. Dia masih berada di tanah. Tidak ada jalan keluar. Ikatan raja, yaitu dia mengikat raja. Tan memiliki satu tangan yang diikat di belakang punggungnya. Dia tertawa dan berkata, saya sarankan Anda untuk menghemat napas. Saya mendapatkan raja ini hanya untuk Anda. Darah anjing hitam membasahi selama berhari-hari. Itu sudah cukup untuk membuat Anda tetap kurus. Setelah mengatakan bahwa Han menceritakan apa yang terjadi, Pak Han sengaja meminta Fat Tiger untuk memancing saya ke sini. Hal ini memungkinkan Anda untuk meletakkan. Hantu itu memikatnya ke sini. Pak Han mengeluarkan sebuah labu dengan tali merah. Aku akan menyegelmu di dalam pot roh ini. Tak lama kemudian akan berubah menjadi darah. Hantu itu mengancam. Jangan coba-coba melakukan itu padaku. Mereka akan membalas Anda. Di mata mereka, ini hanyalah bidak yang dapat dibuang kapan saja. Tidak ada yang mendapat masalah karena bidak. Setelah mengatakan hal itu, Pak Han meminta macan gemuk untuk naik ke atas pohon dan mematahkan dahannya. Harimau gendut memanjat pohon. Lipat. Sebuah dahan tebal patah. Tidak ada dedaunan yang lebat. Cahaya bulan miring ke bawah, mencerminkan raja. Sang raja tampaknya sedang terbakar. Ini adalah lampu merah. Seluruh hutan akasia berwarna merah. Angin kencang yang menyembur. Idiom. Ki. Perkembangan yang cepat. Idiom. Mengangkat daun dari tanah. Badai. Masukkan hantu ke dalamnya. Hantu itu berteriak dan menjerit, mengeluarkan kutukan yang menyayat hati. Kalian semua akan mati. Anda semua akan dihubungi. Meninggal tanpa tempat pemakaman. Mantel merah hantu itu robek oleh dedaunan yang berguguran. Sebuah daun yang jatuh menimpanya. Teriakan demi teriakan. Ketika waktunya tepat, Pak Han memotong jarinya, menggambar di udara. Kemudian dia mengibaskannya ke arah hantu itu. Tetesan darah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang terbang ke dalam jaring yang lebar. Penangguhan sesaat. Daun-daun yang jatuh dibakar. Kobaran api membumbung tinggi ke langit. Hantu itu mendesis. Hantu-hantu itu menggeliat dengan liar. Han membuka labu dan mengarahkannya ke hantu. Kobaran api di dalam jaring bersama dengan hantu wanita yang mendesis ke dalam mulut labu setebal satu jari. Hantu-hantu itu telah tersedot ke dalam labu dan dia mengancam kami dengan suara yang keras. Hanlah yang akhirnya menutup penutupnya. Makian hantu itu berhenti begitu saja. Han menjentikkan jarinya. Letakkan labu di pinggang Anda. Akhirnya berakhir juga dan saya tidak bisa membuat pikiran saya tenang. Saya tidak bisa menahan diri lebih lama lagi dengan gambar-gambar yang mendebarkan. Berlututlah di depan Pak Han. Berterima kasihlah kepadanya karena telah menyelamatkan saya. Pak Han meminta Fat Tiger untuk membantu saya berdiri. Bahwa aku berlutut. Dia mampu membelinya. Tapi tidak sekarang. Akan ada banyak kesempatan seperti ini di masa depan. Orang tua saya menunggu dengan cemas di halaman untuk melihat saya kembali dalam keadaan utuh. Kedua orang tua itu menangis terharu. Keduanya berlutut untuk berterima kasih kepada Han karena telah menyelamatkan nyawa mereka. Ketika Gu Meiling melihatku kembali, ini sangat melegakan. Aku senang kau baik-baik saja. Setelah Anda mengusir harimau gendut, saya selalu gelisah. Pasti cukup mengejutkan. Tidurlah sekarang. Bangun dari tidur. Tidak ada. Gu Meiling menggoyangkan ekornya yang mengibas-ngibas. Tiba-tiba dia mendatangi saya, berjingkat-jingkat untuk memberikan kecupan di pipi. Keesokan harinya, orang tua saya masuk ke dapur dan melakukan banyak pekerjaan. Meja penuh dengan ikan dan daging. Saya ingin berterima kasih kepada Pak Han karena telah menyelamatkan nyawa saya. Setelah setengah botol anggur putih, ayah saya tiba-tiba menendang bangku saya. Dia sudah cemberut padaku. Saya tidak tahu apa maksudnya. Saya pikir ayah saya ingin minum. Dia dengan cepat mengambil sebotol anggur dan bersiap untuk menuangkan minuman untuknya. Dengan pengecut, dia menampar saya langsung di bagian belakang kepala. Menyala, benci besi karena tidak menjadi baja, tapi jangan katakan lagi. Bapak Han sangat ahli dalam pekerjaannya, dan seorang
seorang dermawan yang luar biasa bagi keluarga kami. Dia sudah duduk di sini. Mengapa Anda tidak segera belajar dari Pak Han? Pak Han, yang sedang makan besar, berhenti. Saya melihat ayah saya mencoba menahan saya. Dia menghentikan ayah saya. Saya tidak akan menerima Hiu sebagai murid saya. Ayah saya membeku. Bisikan pada Pak Tan. Anda tidak merasa cukup baik untuk Hiu? Anak itu berbakat, tak tergoyahkan. Dia memiliki nyali yang lebih besar dari siapapun dalam hal hantu. Anggaplah aku sebagai gurumu. Saya merasa terhormat, tentu saja. Hanya saja, dia harus fokus pada studinya. Kita belum ditakdirkan untuk menjadi guru dan murid. Akan lebih baik untuk mengambilnya sebagai murid sekarang. Ayah saya menghela napas. Anak ini tidak mampu melahirkan. Dia memiliki hati yang diawasi oleh hantu dan goblin. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada saya di masa depan. Pak Han melihatnya. Dari pakaian intimnya, ia mengeluarkan sebuah. Serahkan buku itu padaku. Saya melepas liontin lain dari leher saya. Diikatkan di leher saya. Saya akan memberikan rencana untuk bertahan hidup. Namun, sebelum itu terjadi, saya tidak bisa menerima Anda sebagai siswa. Saya tidak mampu menyebut nama Anda sebagai guru. Saya tidak tahu apa yang dimaksud Pak Han dengan bertele-tele. Dan kapan itu akan terjadi? Kau masih hidup. Menjelajahi dunia maya hanyalah permulaan. Tidak ada habisnya hantu yang bisa ditemukan. Pradewasa, Anda menghadapi 3 bencana besar. Liontin ini bisa mencegah 3 bencana. Tapi saya pernah menggunakannya sekali. Hanya 2 yang tersisa. Bagaimana dengan wabah ketiga? Pak Han menunjuk ke buku tua itu. Metode pemecahan masalah. Dalam buku kuno ini, jika ketiga wabah itu dibubarkan, Anda harus sudah dewasa saat itu. Takdir kita sebagai guru dan murid akan tiba. Sejauh menyangkut STH, ini adalah cara terbaik. Kami sekeluarga berterima kasih kepada Pak Han. Sejak kejadian ini, hidup saya mulai kembali normal. Ketika Anda tidak melakukan apa-apa, saya melihat-lihat buku tua itu. Beberapa hari sebelum liburan musim panas berakhir, Fat Tiger dan saya pergi menggali sayuran liar. Macan gemuk menemukan 2 ekor tikus seukuran kucing. 2 tikus yang tampak aneh. Seorang pria botak berambut abu-abu di depan. Bagian belakangnya memiliki segelintir rambut putih pada tulang punggungnya. Tidak bergerak, menggigit ekor tikus botak di depannya. Tikus botak itu tidak takut pada saya dan macan gendut. Berdiri dan mengibaskan cakar depannya. Ini membuat suara yang mengancam. Harimau gendut berkata untuk menakut-nakuti Anda. Aku mengambil segumpal tanah. Ia turun ke atas tikus botak. Kepala terbentur gumpalan tanah. Tikus botak merangkak, berbohong. Keluarnya darah dari mulut dan hidung. Menderita dendam sesaat. Tikus berbulu putih di barat laut merasa terancam. Lepaskan ekor tikus yang botak. Zip 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 berputar-putar. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Harimau gendut memungut gumpalan kotoran lainnya. Saya akan terus maju. Saya bergegas untuk menghentikannya. Karena saya selalu merasakan sesuatu yang tak terlukiskan tentang hal itu. Menjelang senja, sekelompok anak-anak sedang bermain game. Saya melihat Paman MA menggembalakan dombanya dari jauh. Kami tiba di pohon belalang di pintu masuk desa. Dia mengangkat sesuatu yang berwarna abu-abu dari sana. Lemparkan ke tanah. Kemudian dia menggali di bawah akar pohon akasia dengan tangan kosong. Mari berkumpul. Menemukan seekor tikus gemuk tergeletak di kakinya. Melihat lebih dekat. Anehnya, kaki harimau gendut itu tertimpa benjolan. Tikus botak yang mati. Saya tidak tahu siapa yang mengajukan pertanyaan untuk menempatkan Paman. Dari mana Anda mendapatkan tikus gemuk ini? Saya memungutnya dari ladang ketika saya menggembala domba. Saya tidak tahu siapa yang punya nyali untuk melakukan itu. Bunuh tikus ini. Aku akan membawanya kembali. Kubur di sini. Ini adalah perbuatan yang baik. Fat Tiger tidak terkesan. Seekor tikus sudah mati. Apa yang diributkan? Dan menguburnya. Mengapa Anda tidak mengambilkan peti mati untuknya? Kami akan mempekerjakan seseorang untuk beberapa bulan lagi untuk meniup peluit. Anda tidak tahu apa-apa. Jika tikus normal mati, maka tikus itu mati. Tapi maus ini sangat besar. Ini bukan tikus biasa. Tidak cukup baik untuk menjadi sperma. Ekspresi Fat Tiger tidak alami. Namun tetap berusaha untuk berani. Ini akan menjadi hal yang nyata. Anda tidak akan terbunuh. Paman MA mengangguk. Sepertinya masuk akal. Namun hal itu tidak menghentikannya untuk melakukan langkah selanjutnya. Dia mengubur tikus itu di bawah pohon belalang. Datanglah kepada kami. Dia menceritakan sebuah kisah dari era Republik. Ada seorang wanita bernama Cui Hua. Saya tidak suka pria biasa. Saya sudah berusia 20-an dan masih belum menikah. Tapi tiba-tiba suatu hari, Cui Hua mulai memakai emas dan perak. Di bawah tekanan dari orang tuanya, Tricia menceritakan detailnya. Ternyata hari ini selama malam hari, kemudian seorang anak laki-laki yang kaya akan memasuki kamarnya. Mereka menghabiskan malam bersama. Anak laki-laki kaya itu akan pergi sebelum fajar. Perhiasan ini adalah tanda cinta yang diberikan kepada Cui Hua oleh seorang pria kaya. Saya mengetahui bahwa orang kaya tersebut adalah leluhur yang terkenal di kota ini. Orang tua Cui Hua menyetujui pernikahan tersebut. Cui Hua menikah dengan keluarga kaya dengan cara yang istimewa. Siapa yang tahu bahwa Cui Hua akan kembali 3 hari kemudian dengan wajah kuning dan wajah kurus. Tampilan malnutrisi, semuanya berantakan. Rasanya seperti kehilangan jiwa Anda, terutama bagian
menunjukkan perut. Ini menggembung. Setengah bulan kemudian, perut Cui Hua menjadi seperti sedang hamil 10 bulan. Bisa diproduksi kapan saja. Kita tidak bisa terus seperti ini. Ayah Cui Hua pergi ke rumah bibinya pagi-pagi sekali. Saya akan meminta mereka untuk membawa Cui Hua kembali. Dan Xiao De dan yang lainnya datang ke rumah bibinya. Hanya untuk menemukan bahwa rumah megah itu telah menghilang. Yang tersisa hanyalah kuburan busuk. Ayah Cui Hua sangat panik setelah menyadari bahwa bibi saya bukan manusia. Aku akan segera pulang ke rumah. Cui Hua juga menderita sakit perut. Ibu Cui Hua bergegas membawa bidan kembali. Ini terbakar lagi. Namun tidak untuk waktu yang lama. Teriakan panik ibu kandung terdengar. Cui Hua masih hidup. Tapi itu bukan bayi. Ini adalah sarang tikus berbulu. Tikus hitam besar dengan cairan ketuban. Merobek-robek bidan. Dia makan daging dan minum darah. Tricia juga telah berubah menjadi berambut panjang dan hitam. Tikus besar dengan mulut runcing dan mata kecil. Berbaring lemah di tempat tidur. Ibu Cui Hua berteriak dan mencoba berlari keluar. Saya tidak menyadari bahwa saya telah mengganggu Jade yang sedang beristirahat. Dia melakukan serangan cepat. Dia menggigit leher ibunya. Dengan putus asa menghisap darah. Anda tidak akan berhenti sampai darah tersedot keluar. Saya menggigil mendengarnya. Rasa dingin menjalar di tulang belakang. Bagaimana dengan ayah Cui Hua? Paman MA mengatakan Cui Hua telah menjadi tikus. Jangan berbicara tentang ayahnya. Seluruh desa, semuanya dihisap oleh Jade dan bayinya. Karnivora, kalian tidak tahu apa yang bisa dilakukan oleh Musketeers. Saya harap salah satu dari kalian tidak membunuh tikus ini. Jika tidak, Anda akan mendapatkan pembalasan dendam dari Musketeers. Mereka juga telah menjadi tikus pemakan manusia. Setelah Paman MA pergi, aku melihat Fat Tiger secara tidak wajar. Dia membunuh tikus botak itu. Jika berbahaya, Fat Tiger sudah pasti tamat. Si macan gendut ketakutan setengah mati. Untuk apa Anda melihat saya? Paman MA berbicara tentang seekor tikus yang beristri. Aku seorang pria. Tikus masih bisa. Menikahlah denganku. Saya tidak bisa hamil. Tetapi, bagaimana jika tikus ini ternyata menyukai pria? Fat Tiger mendorongku dengan keras. Brengsek kau, tak bisakah kau berharap aku bersikap baik? Anda harus membuat saya takut dengan semua omong kosong itu. Setelah mengatakan hal itu, dia menggigil dan berlari menuju rumahnya. Lihatlah pantat Fat Tiger. Saya hampir saja tertawa. Tiba-tiba ada suara gonggongan di belakang kami. Tetapi ketika Anda menoleh, ternyata kosong. Dan teriakan gangguan pun hilang. Bangun keesokan harinya. Saya akan pergi ke rumah Fat Tiger untuk mengerjakan pekerjaan rumah musim panas. Buka pintu gerbang. Saya melihat sebuah cincin emas di lantai. Ketika saya membawakan cincin emas itu kepada ibu saya, matanya berbinar. Ceritakan lagi segera. Ini bukan milik saya sendiri. Anda tidak bisa memilikinya. Agar tidak mendapat masalah. Saya memahami kekhawatiran ibu. Dalam perjalanan menuju rumah Fat Tiger, melempar cincin emas ke semak-semak. Ketika Anda melihat macan gemuk, dia dalam kondisi yang buruk. Tidak, saya bermimpi tentang tikus botak tadi malam. Dia kehabisan darah. Meminum darah saya sepanjang waktu. Ini adalah daging saya. Tanyakan padaku mengapa aku membunuhnya. Dia ingin saya membayar untuk hidupnya. Aku takut. Anda dapat melihat bahwa macan gemuk terlihat baik-baik saja dan tidak ada bekas luka. Dia mengatakan bahwa itu semua adalah cerita Paman MA. Membuatnya berpikir tentang hal tersebut. Memiliki mimpi di malam hari. Si macan gendut berkata bahwa ia akan meminta maaf kepada si botak. Hal itu akan membuat pikirannya tenang. Saya rasa tidak apa-apa. Menanggapi, saya dan harimau gendut sampai di gundukan tanah tempat kami membunuh tikus botak. Dia langsung berlutut dengan hidung beringus dan wajah yang berlinang air mata. Katanya, dia punya orang tua. Menurut saya, ini tidak seburuk kelihatannya. Tetapi akan ada nanti. Tolong kasihanilah peri tikus. Jangan sampai Anda berada di sisi buruknya. Saya akan datang untuk memberikan penghormatan kepadanya setiap hari pertama dan ke-15 setiap bulan. Biarkan tikus-tikus botak itu bebas. Setelah bersujud dengan hormat, rasa bersalah Fat Tiger akhirnya berkurang. Dia sudah kembali normal, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Kami baru saja kembali ke desa. Saya melihat sekelompok besar penduduk desa berkumpul di kejauhan. Sekali lagi, suara tangisan dan tawa datang dari kerumunan orang banyak. Ketika saya mendekat, saya menemukan bahwa itu adalah Bibi Wang dari desa. Dia duduk di tanah, mengalahkan drum SB, tertawa dan menangis pada saat yang bersamaan. Katanya, dia merindukan pria itu. Belum pernah menyentuh seorang pria selama beberapa dekade. Dia ingin bercinta sekarang. Rasakan bagaimana rasanya menjadi seorang pria. Itu adalah pernyataan yang memalukan. Itu membuat para wanita tersipu malu, dan orang-orang itu tertawa dan tertawa. Sekelompok anak kecil mengikutinya. Para tetua menggoda Bibi Wang. Bagaimana rasanya tidur dengan seorang pria? Ketika Paman Wang mendengar berita itu, buru-buru ke Bibi Wang. Mereka menyeretnya pulang. Anda semakin tua. Apa yang kamu lakukan di sini? Pulanglah ke rumah. Hari demi hari. Itu tidak memalukan. Saya masih malu. Bibi Wang berteriak dan menepis suara Paman Wang. Meludah dan meronta-ronta. Lepaskan aku, kau bajingan. Aku tidak akan pergi denganmu. Lepaskan aku. Wajah Paman Wang membiru. Aku
akan menarik Bibi Wong kembali lagi. Tapi Bibi Wong menggigitku dengan keras. Ada darah di mana-mana. Bibi Wong menggigit orang dan berpura-pura menyedihkan. Kau orang jahat. Aku tidak akan pergi denganmu. Paman Wang menekan lukanya dan mengumpat. Anda sudah gila. Aku orangnya. Jika Anda tidak ikut dengan saya, siapa lagi? Bibi Wang mengamati kerumunan orang. Akhirnya fokus pada saya. Dia mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke arah saya. Aku ingin dia. Aku ingin dia. Ketika aku seorang pria, saya hendak menunduk ke dalam kerumunan. Tapi tiba-tiba saya melihat jari Bibi Wong menunjuk ke arah saya dengan cincin emas kuning. Cincin emas ini persis sama dengan yang saya lemparkan ke semak-semak. Saat itu saya sedang menatap cincin emas itu. Seseorang mendorong saya dari belakang. Dia langsung melompat ke arah Bibi Wang. Bibi Wang seperti kucing yang bertemu dengan tikus. Dia meraih saya dan menggendong saya ke dalam pelukannya. Tutup tangan Anda dan mulailah membuka pakaian saya dan mengerutkan bibirnya yang gemuk ke arahku. Saya takut dengan momen ini. Mulut Bibi Wong ditemukan tumbuh di kedua sisi. Selusin kumis mencuat dari pipinya. Dengan wajah besar Bibi Wong, ini seperti seekor kucing dengan wajah yang besar. Melihat bibir tebal Bibi Wong, ini akan mendarat di mulut saya. Saya tidak bisa mengendalikannya lagi. Berteriaklah kepada para monster. Bibi Wong telah berubah menjadi monster. Pada saat itu Paman Wang menampar wajah Bibi Wong dengan keras. Apakah Anda masih menginginkan wajah lama Anda? Saya tidak tahu berapa usianya. Apakah Anda ingin anak-anak hidup? Memanfaatkan hilangnya konsentrasi Bibi Wong, saya bergegas untuk melarikan diri kembali ke kerumunan. Bibi Wong tidak marah lagi. Tundukkan kepala Anda dan jangan ucapkan sepatah kata pun. Tawa hitam dan gelap keluar dari bibirnya. Paman Wang mengangkat tangannya dan bersiap untuk memukulnya. Tapi Bibi Wong tiba-tiba muncul, meraih tangan Paman Wang dan membuka mulutnya untuk menggigitnya. Tulang jari Paman Wang langsung digigit berkeping-keping. Bibi Wang menarik keras. Jari Paman Wang menghilang dalam sekejap. Darah mengalir seperti aliran darah. Idiom Fi mendidih dengan darah. Tendon masih menggantung di atas luka. Bibi Wang mengeluarkan darah dari sudut mulutnya, tertawa dan mengunyah pada saat yang bersamaan. Suara tulang jari Paman Wang yang dikunyah bersama itu ada di telinga kita. Tidak ada yang tidak ketakutan. Bibi Wang menelan roda busur jari yang patah ke dalam perutnya. Seluruh mata berwarna hitam bangkit dalam satu ikatan. Dia menerkam Paman Wang yang masih berteriak. Aku akan membiarkanmu merusak hariku. Aku akan membiarkanmu merusak hariku. Bibi Wang menampar wajah Paman Wang. Sidik 5 jari yang seharusnya ada di sana. Namun, hal itu berubah menjadi 4 cungkilan berdarah. Aku akan memakanmu, orang tua. Setelah mengatakan itu, Bibi Wang membuka mulutnya yang berdarah. Aku akan menggigit leher Paman Wang. Pada saat krisis, penduduk desa bergegas datang dengan membawa tandu mereka. Setelah pertempuran sengit, Bibi Wang dipukul di bagian kepala dengan sekop. Berguling dari Paman Wang, Bibi Wang tiba-tiba menggigil, berputar-putar dalam lingkaran cepat di tempat yang sama. Berikut ini, saya menggigit jari dengan cincin emas di atasnya. Tak satu pun dari Anda yang akan menghentikan saya, atau aku akan membunuh kalian semua satu persatu. Setelah mengatakan itu, mata Bibi Wang diam beberapa saat. Saya sudah menunggu selama setengah jam. Ketika para pemimpin melihat Bibi Wong tidak bergerak, membungkuk dan mencoba hidungnya lagi, saya menyadari bahwa Bibi Wong sudah meninggal. Ibu saya menyeret saya pulang dan memeriksa saya. Pastikan aku tidak terluka. Kau bertanya padaku bagaimana cincin emas itu bisa sampai ke tangan Bibi Wong. Saya menggelengkan kepala untuk membela diri. Saya membuang cincin emas saya dalam perjalanan ke rumah Fat Tiger. Aku tidak tahu bagaimana Bibi Wong mendapatkannya. Ibu saya bertanya dengan serius lagi. Apakah Anda tahu alasan cincin emas atau tidak? Aku bingung. Mengambil batu yang jauh kemarin, saya sudah bercerita tentang tikus putih yang diambil dari macan gemuk. Saya mengetahui bahwa itu adalah tikus berbulu putih yang menghantui Bibi Wang. Ayah saya hampir saja melompat keluar dari kulitnya. Bergumam 2 kali. Pak Han kemudian mendorong palang 28. Saya akan keluar dengan terburu-buru. Di malam hari, ayah saya pulang ke rumah dalam keadaan putus asa. Pak Han tidak ada di rumah. Dia pergi dengan tergesa-gesa beberapa hari yang lalu. Saya tidak tahu kemana mereka pergi. Saya menghela napas saat kembali ke kamar dan menutup pintu di belakang saya. Gu Meiling bertanya padaku, apakah ada sesuatu yang terjadi di desa hari ini? Saya sudah menceritakan semua yang terjadi dalam 2 hari terakhir. Mata Hu Meiling meletus dengan 2 aura dingin. Musuh di jalan yang sempit. Idiom, kiasan bentrokan yang tak terelakkan antara faksi-faksi yang berlawanan. Saya tidak percaya saya bertemu dengan tikus dari keluarga Grey Elder Bastard. Jika bukan karena saya sedang tidak enak badan akhir-akhir ini, saya akan membunuh tikus putih ini sekarang juga. Hu Meiling berkata, tikus botak yang dibunuh macan gendut. Tikus putihlah yang menemukan sang suami. Karena kepahlawanan saya diambil oleh tikus putih, cincin emas yang dibuang adalah mas kawinnya. Wang Shen mengambil dendam tikus berbulu putih itu, dan hal itu menyakitinya. Ketika dia mengetahui bahwa Raja Dewa telah meninggal, tapi dia tidak mati, masih ada kesempatan untuk bertahan hidup. Jika Anda bergerak, dia akan hidup kembali. Tapi metode saya terlalu rumit.
Anda bisa melihatnya. Cara Pak Han memberikan buku tua itu. Dia selesai dan kembali ke dalam ember remah-remah kertas. Saya mengeluarkan buku-buku kuno saya dan membacanya dengan teliti. Ketika Anda melihat halaman terakhir, cahaya hari, dia bangkit dan menuju ke rumah Shen. Anak laki-laki Bibi Wong mengira saya akan mempersembahkan dupa untuk Bibi Wong. Mengambil sepotong tanah dari meja persembahan dan memberikannya kepada saya. Tapi saya menepisnya. Dupa adalah untuk orang mati. Ibumu belum meninggal. Dupa jenis apa? Bibi Wong mengira saya membuat masalah. Dia akan datang dan melakukannya. Tapi dia dihentikan oleh Paman Wang. Apa yang terjadi? Bibi Wong dihantui oleh setan di siang hari. Dia seharusnya terbangun setelah roh jahat itu pergi. Tapi Bibi Wong tidak bangun. Sebaliknya, mereka tidak bernapas. Ini merupakan tanda bahwa tongkolnya belum dibersihkan. Sekarang Anda pergi menangkap burung hantu atau kucing tua. Melihat hal itu, saya tidak terlihat seperti sedang bercanda. Berbaliklah dan keluarlah dari halaman. Segera, dia berlari terburu-buru dengan seekor kucing putih tua dalam gendongannya. Anda tidak dapat menemukan burung hantu tanpa memperbaikinya. Hanya kucing tua ini. Saya akan menganggukkan kepala jika tidak apa-apa. Beritahu Paman Wang untuk menurunkan kucing tua itu. Kucing tua itu menatap peti mati saat peti mati itu menyentuh tanah. Menampilkan wajah yang agresif mengangkangi peti mati. Kucing tua itu melakukan lompatan terbang ke dalam peti mati. Ini seperti menangkap tikus. Ini mengeluarkan bunyi gemerincing. Bahkan peti mati pun berguncang akibat benturan itu. Kucing tua mendengkur dengan liar dari waktu ke waktu. Kadang-kadang ia berteriak dengan keras. Tidak lama kemudian, tangisan kucing tua itu mereda. Bau samar darah yang meresap dari dalam peti mati. Kucing tua yang berlumuran darah melompat keluar. Detik berikutnya, Bibi Wang terkesiap dan bangkit dari peti mati. Yupes, itu hampir membunuhku. Bibi Wang lolos dari kematian. Keluarga tersebut sangat senang. Setelah beberapa pertanyaan, Bibi Wang tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Dan sekarang cincin emas itu tidak dapat ditemukan. Saya mengatakan kepada mereka untuk meninggalkan kucing tua itu di rumah untuk dirawat dengan baik. Ketika kita sampai di rumah, saya bermimpi. Dalam mimpi saya bersama seekor kucing dan tikus putih di sebuah ruangan antik. Menikah, seorang wanita, orang tua saya dan beberapa tikus berkepala ginseng duduk di atas bangku, dikelilingi oleh tikus-tikus. Ketika pasangan telah selesai memberikan penghormatan mereka, sepasang musketeers tiba-tiba menerkam. Orang tua saya menggigit tenggorokan mereka sehingga darah keluar dengan deras. Dalam waktu singkat, mereka berubah menjadi dua monster ginseng berkepala tikus. Orang tua saya seperti tidak mengenal saya, memperlihatkan taring seseorang. Dia menyerang saya dengan gigi dan cakarnya. Salah satunya menggerogoti telinga saya, satu mengunyah jari saya. Setelah saya terbangun dari mimpi buruk, keringat dingin di sekujur tubuh saya. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara berisik dari luar gerbang. Membuka pintu, Idiom menyerahkan diri untuk melakukan perjalanan panjang. Telah bertemu, ada setelan jas pengantin pria berwarna merah di lantai. Di kejauhan, seekor tikus berbulu putih berlumuran darah. Bau samar kambing yang berasal dari situ. Sepasang mata hitam pekat mengedipkan mata ke arah saya. Saya menahan keinginan untuk berteriak. Dia buru-buru mengambil pakaiannya dan bergegas kembali ke kamarnya, menutup pintu di belakangnya. Saya tidak bisa membuang setelan pengantin pria ini. Kalau tidak, beberapa anak yang tidak tahu berterima kasih akan memakainya. Itu benar-benar menyebalkan. Ketika saya kembali ke rumah, saya mengeluarkan buku lama dan membacanya dengan saksama. Semoga dari dalam menemukan cara untuk menghadapi monster-monster ini. Saya sudah melihatnya selama setengah hari. Ini adalah satu-satunya hal yang berhasil melawan hantu dan goblin. Karena tidak ada catatan mengenai efek dari pakaian ini dalam teks-teks kuno, saya hanya bisa mencarinya satu persatu dengan perasaan. Akhirnya, memilih setelan yang terlihat sangat dominan untuk diwariskan kepada 7 bintang pesona api sejati. Kertas kuning dan pasir merah terang yang ditinggalkan oleh kakek Dalai. Saya mengunci diri di kamar. Curahkan diri Anda untuk menggambar pesona. Butuh waktu 3 jam. Saya hampir tidak berhasil menggambar jimat api sejati bintang 7. Tepat ketika saya ingin menggambar beberapa gambar sekaligus, teriakan histeris tanda bahaya datang dari desa. Ini buruk. Kuda tua itu sudah mati. Bayangkan tikus putih yang memberikan setelan jas pengantin pria. Bau kambing di tubuh Anda. Aku menggigil. Dia bergegas masuk ke dalam rumah dan memasukkan jimat api bintang 7 ke dalam sakunya. Saya bergegas ke rumah Paman MA. Bangkai-bangkai kambing di halaman rumah Paman MA menumpuk seperti gunung. Lebih dari selusin kambing kering dan layu. Leher Lohan terbelah 2. Jelas dengan apa? Ada sesuatu yang menggigit leher. Ini menyedot semua darah. Paman MA terbaring di tanah dengan celana panjang. Tubuhnya sama-sama kering. Tidak ada bedanya dengan kulit dan tulang. Leher yang sama robek terbuka. Sambil melihat tangan kanan Paman MA, saya sangat terkejut. Tangan kanan yang dulunya berjari 5 kini menjadi tangan kanan berjari 4. Jari yang satunya lagi tidak ada. Paman MA juga tidak memiliki cincin emas. Saya merasa tidak nyaman dengan hal ini. Dia bergegas keluar dari kerumunan dan menuju rumah. Apabila Anda terburu-buru masuk ke dalam ruangan, saya mengeluarkan pesona pengantin pria dan
dan mengguncang pakaian saya. Sebuah cincin emas yang ternoda oleh darah keluar dari rumah pengantin pria, menjatuhkan. Ini menghasilkan suara yang bagus dan jernih. Paman MA memanfaatkan kekacauan tersebut untuk mengambil cincin emas. Tikus berambut putih itu membunuh Paman MA dan mengirimkan kembali cincin emas tersebut. Tikus berambut putih memberitahunya dengan cara ini, keputusan untuk menikahi saya. Tidak ada yang bisa dilakukan siapapun untuk mengubahnya. Secara mengejutkan, saya merasa takjub padahal seharusnya saya merasa takut. Masukkan tangan Anda ke dalam saku. Peganglah jimat api sejati bintang 7. Bisakah Anda keluar dari mulut tikus? Saya mengandalkannya. Menjelang malam, keluarga kami diundang ke rumah Bibi Wong. Keluarga raja mengadakan perjamuan besar. Terima kasih telah menyelamatkan nyawa Bibi Wong. Saya telah mendengar banyak pujian dalam waktu saya. Saya tidak bisa menahan diri untuk tidak minum beberapa gelas bir. Pukul 11 malam, saya akan keluar untuk kencan singkat. Tepat saat saya mengangkat celana saya dan menuju ke rumah Shen, saya melihat sekilas sebuah kursi sedan merah besar di pintu masuk desa. Ia sendirian di bawah pohon akasia besar di pintu masuk desa. Kacang merah mengalir keluar dari kursi sedan ini. Dalam keadaan kesurupan, saya mendengar gumpalan suara yang sepertinya ada di sana. Telinga berdenging. Biarkan saya masuk dan beristirahat. Pada awalnya saya tidak terlalu datar, tapi suara itu seperti sihir. Hal ini membuat saya pusing dan tidak terkendali. Mengambil langkah pertama, angkat tirai dan masuklah ke dalam. Saya baru saja duduk dan saya linglung, dan kelopak mata tertutup seperti timah. Saya tidak tahu berapa lama saya tidur. Perjalanan yang bergelombang. Hal itu membuat saya merasa setengah tertidur dan setengah terjaga. Bukan ide yang baik untuk membuka mata Anda. Tandu itu bergerak. Saya membuka mulut untuk berteriak, tapi rasanya seperti ada sesuatu di tenggorokan saya. Saya mengerahkan semua kekuatan yang saya miliki. Dia tidak mengeluarkan suara. Saya tidak bisa menggerakkan tubuh saya sedikit pun. Sosok berjubah merah di luar jendela. Saat kursi sedan bergerak perlahan, melihat lebih dekat. Ini adalah tikus berkepala ginseng. Aku tidak percaya dia meludah. Bibi, jangan khawatir, itu akan datang. Idiom. Tidak lama setelah kata-kata itu keluar dari mulut seseorang, kata-kata itu diucapkan. Kemudian saya mendengar sebuah dialog. Berikut ini, roh tikus yang berpakaian seperti pelayan kuno. Saya dibawa ke sebuah rumah besar dengan nama Huifu di atasnya. 4 tikus Fing dengan kepala ginseng yang sama. Sudah lama sekali menunggu. Temui aku di depan pintu, dan mereka semua ada di dalamnya. Mencuci muka dan tangan, dan mengenakan setelan pengantin pria merah besar di atas pakaian saya. Dan akhirnya cincin emas yang sangat merugikan taruh di jari saya. Musketeer menuntun saya ke depan, diikuti oleh 4 orang musketeers, melalui koridor yang panjang. Ini adalah jalinan yang berbelok di tikungan. Datanglah ke pintu samping aula. 2 pria dan wanita paruh baya berusia sekitar 50-an duduk di atas dipan. Mereka terlihat seperti orang biasa, mengenakan jubah merah yang meriah. Sepertinya pria yang tampan. Sama sekali tidak seperti yang saya harapkan dari seekor tikus berlidah tajam. Itu adalah seorang pria berjubah. Kepala senang takut pada wanita pendek dan gemuk. Masuki aula melalui pintu sisi yang berlawanan. Wanita ini adalah tikus berbulu putih. Saya tidak bisa mengendalikan tubuh saya dan ke aula. Pada saat berbelok, saat itulah saya menyadari bahwa aula itu penuh dengan tikus. Hitungan kasar, tidak kurang dari 30 atau lebih. Hanya ketika Anda mendekat, Anda baru bisa melihatnya. Tikus berbulu putih meskipun ia juga manusia, dan wajahnya jelek sekali. Bahkan, ada segaris ingus kuning yang menggantung di sudut mulutnya. Itulah mengapa saya memilih Kondriten. Tikus berbulu putih berputar-putar di tempat. Jadi, dia adalah seorang idiot. Tubuh saya membungkuk tak terkendali dan terus-menerus. Tikus berambut putih telah menyelesaikan 2 putaran ibadah. Sekarang giliran pasangannya. Ketika saya berada di dalam pikiran saya dengan cepat melafalkan mantra bintang 2 kali lipat. Kendali tubuh saya kembali ke tangan saya. Pada saat ini, si tikus berbulu putih benar-benar membungkuk. Tepat ketika semua tikus-tikus menunggu saya untuk membungkuk, saya mencengkeram lengan tikus putih itu, menarik lengan saya. Siapa yang tahu kekuatan saya terlalu kecil? Tikus putih harus memiliki berat 300 pon. Goyang keras. Tikus berbulu putih tidak memiliki tubuh sama sekali. Pesawat itu jatuh ke tanah tanpa terkendali. Tuan Kelabu, yang duduk di kursi Kasim, bangkit dengan keras. Wajah yang begitu ramah sebelumnya. Ada bulu-bulu halus berwarna gelap di atasnya. Puluhan kumis tumbuh dari sudut mulutnya. Kamu menatapku dengan ekspresi galak di wajahmu. Dia juga seekor tikus. Masing-masing dari mereka menjerit ke arah saya dengan gigi dan cakar mereka. Itu bisa datang kapan saja. Saya menghindar di belakang tikus berbulu putih. Letakkan lengan Anda di lehernya. Merasakan 7 api surgawi, idiom, bermain dengan 7 bintang dan api yang sebenarnya. Berputar-putar dalam gerakan melingkar. Lihat apa yang saya pegang di tangan saya. Jimat ini ditransmisikan. Cukup untuk meledakkan sarang tikus ini hingga menjadi puing-puing. Jika Anda datang ke sini, aku akan mati bersamamu. Master Turtle tidak panik. Sebaliknya, ia melambaikan tangannya dengan lembut untuk membungkam tikus-tikus itu. Lihatlah saya tanpa ekspresi di wajah Anda. Nakfax ini sangat kuat
kuat seperti yang Anda katakan. Aku akan terus mengawasi Guru Fai. Bukan saya yang memutuskan apakah itu bagus atau tidak. Siapa yang tahu? Di belakangnya, seekor tikus yang menyeringai dengan gigi dan cakar. Itu datang padaku. Sejenak, saya tidak peduli dengan tikus putih sebagai tikus. Naikkan api sejati bintang 7 bersamaan dengan mantra listrik. Melayang di udara, tikus bajingan itu menembak. Wajah muram roh tikus tampak kesakitan. Lurus ke bawah ke tanah. Merobek pakaian. Berteriak sekuat tenaga. Sebuah bola api keluar dari tubuh roh tikus. Bungkus dia di dalamnya. Itu dibakar sampai garing. Saya tidak tahu siapa yang tidak memiliki integritas moral. Menendang saya dari belakang. Tikus-tikus berkerumun di sekeliling kita. Terlepas dari perjuangan saya diikat dalam waktu singkat. Master Fai tertawa meskipun dirinya sendiri menatapku dengan dingin. Pria ini bukan lagi menantu Fai. Kalian ambil saja. Duduklah untuk minum. Tikus berbulu putih mana yang tiba-tiba duduk di lantai? Wah, berteriaklah. Ayah, aku ingin seorang pria. Saya tidak ingin dia mati. Aku akan menikah dengannya. Aku tidak ingin kau memakannya. Nyonya Fai juga membantu putrinya yang bodoh untuk berbicara tentang. Guru Hui menghela napas. Titik kompromi rambut saya meledak. Berteriak sekeras-kerasnya. Anda tikus bajingan. Anda berbicara seperti kentut. Kau baru saja mengatakan kau akan memakanku. Kenapa kamu tidak makan? Biarkan aku menikah dengan tikus jelek, gemuk, dan bodoh ini. Bahkan jika Anda mendapatkan anak buah saya. Dan jangan pernah berpikir untuk mendapatkan hati saya. Seorang musketeer menampar wajah saya. Buka mulutku lagi. Diisi dengan kain lap yang berbau. Tuan kura-kura memberi perintah. Bawa anak laki-laki ini ke kamar pengantin. Sekelompok tikus bajingan bergegas ke arah saya dalam sekejap. Terdengar suara dentuman keras dari luar aula. Jeritan kepanikan roh tikus kemudian sampai ke telinganya. Guru dalam masalah. Seekor rubah bergegas masuk. Menggigit saat melihat. Mengerikan sekali. Berikut ini. Seekor rubah seputih salju muncul di depan kami. Dan kemudian, dengan satu tangan di belakang punggungnya, ia menempelkan dirinya pada rubah Mei Ling. Rubah putih tidaklah kecil. Hampir seperti menjadi orang dewasa. Para musketeers di aula panik. Menatap dengan penuh ketakutan ke arah pria dan kendi di luar. Master Turtle melambaikan tangannya. Tikus-tikus telah berhenti. Siapa kau? Beraninya kau membunuh seseorang di rumahku? Aku bibimu. Begitulah cara Turtle Booster mengajari Anda untuk bergaul dengan orang lain. Siapakah Anda? Mengapa Anda tahu nama kakek saya? Rubah Mei Ling mencibir. Siapa aku? Bahkan jika Great Old Eight muncul, Anda harus memanggil saya kakak dengan hormat. Mata Master Turtle memandang ke sekelilingnya. Ekspresi kepanikan terlihat di matanya. Huyung mundur 2 langkah. Saya terkejut, ternyata Anda. Bukankah kau sudah mati? Jika aku mati, jika iya, saya tidak akan berada di sini. Kamehameha bersembunyi di luar perbatasan dan menolak untuk muncul. Karena Anda adalah cucunya. Anda harus menjadi orang yang berusaha. Sekarang Anda hanyalah seorang anak kecil. Kemampuan untuk melakukannya juga sangat berkurang. Mencoba membuat saya membayar bunga. Anda adalah orang yang bodoh. Fox Mei Ling dengan lembut melambaikan tangannya. Rubah putih melompat. Dia datang ke lorong. Menyala. Seteguk sperma tikus. Dalam sekejap mata, puluhan ekor tikus dibantai dengan bersih. Hanya Master Fai dan keluarganya yang tersisa. Master Fai sangat marah sampai-sampai dia meniup kumisnya. Pakaiannya robek dan compang-camping. Rambut hitam pada kulit yang terpapar tumbuh dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, ia berubah menjadi seekor rubah putih seukuran tikus hitam besar. Dengan cepat menerkam rubah putih. Rubah Mei Ling melambaikan tangannya lagi. Rubah putih muncul entah dari mana. Buka mulut Anda dan gigit tikus hitam di kaki belakangnya. Suara tulang yang patah. Tikus hitam besar itu dilempar lagi oleh rubah putih. Menabrak dinding. Wanita kelabu dari 3 langkah kesakitan gemetar karena marah. Memalingkan tatapannya yang tajam padaku. Kau membunuh tuanku. Aku akan membunuh anak ini. Rubah Mei Ling melambaikan tangannya lagi. Rubah putih menyerah pada tikus hitam besar. Cahaya itu berubah menjadi cahaya putih dan melesat ke arah Grey Lady. Tikus berambut putih itu membuang kain lap di kepalanya. Di depan Grey Lady, cahaya putih langsung memasuki tubuh tikus berbulu putih. Dia bahkan tidak berteriak. Pesawat itu menghantam tanah. Ini adalah tubuh tikus. Saya memanfaatkan kekacauan itu dan membakar benang dengan lilin. Sebelum saya bisa melepaskan kain itu dari mulut saya, mata tikus hitam besar itu terlihat merah, menggigil di seluruh tubuh. Tikus hitam besar dengan cepat bergegas menuju rubah putih itu terkoyak saat bertabrakan. Tikus hitam besar berubah menjadi kabut darah dan memenuhi udara. Kabut darah telah hilang. Mayat wanita dan tikus berbulu putih itu telah menghilang. Pada saat itu, jantung Hu Mei Ling mengeluarkan banyak darah, mewarnai warna merah darah pada gaun bermotif bunga. Saya bergegas dan memeluknya. Saya baru saja keluar dari halaman. Rumah besar di belakang kami adalah gurun pasir. Ini adalah tempat yang sama di mana saya dan macan gendut bertemu dengan tikus berbulu putih. Di depan gundukan tanah, ada cahaya terang yang datang dari kejauhan. Saya masih bisa mendengar orang tua saya berteriak. Saya akan melakukannya dengan sekuat tenaga. Ibu saya bertanya apakah saya akan berhenti. Apa yang ada di tangan Anda? Saya dengan santai menjawab bahwa Humelin. Tapi lihat ke bawah.
Terperangah, saya memegang seekor singa tikus yang telah dibakar sampai garing. Telinga saya langsung menjadi sunyi senyap. Saya tidak bisa mendengar apa-apa. Aku melihat ke belakang. Baru saja, di belakang saya, orang tua saya dan Wang bersaudara adalah beberapa. Mereka telah berubah menjadi ginseng dan roh tikus berkepala tikus. Mereka berteriak dan menarik-narik saya. Saya tidak bisa bergerak. Saya tidak bisa mengeluarkan suara. Saya hanya bisa menonton. Cakar tikus yang tajam merobek-robek pakaian saya, potong kulitku. Rasa sakit yang merobek-robek hati saya membuat saya menggigil. Ding Buhu, bangun! Suara lemah Hu Meiling terngiang di telinganya. Rasa bunga yang kaya membanjiri dinding mulut. Aku meringis. Suara sopran yang merobek-robek di telinganya lenyap tanpa bekas. Aku memusatkan pandanganku lagi. Musketeer yang mengerikan tidak terlihat. Orang tua saya, mereka sudah tiada. Hu Meiling terbaring lemah di sampingku. Kamu sangat putih. Bangkai tikus yang hangus itu tidak berada di tanah. Hu Meiling tersenyum lega. Saya menghirup kabut darah yang telah berubah menjadi tikus. Halusinasi. Itu semua hanyalah sebuah fantasi. Aku lega melihat semakin banyak darah keluar dari jantung Hu Meiling. Saya berguling dan bangkit, gendong dia dan teruslah meninju di rumah. Dia menghilang dari pelukan saya segera setelah kami memasuki rumah. Boneka kertas yang bersandar di sudut dan dia jatuh ke tanah, gemetar. Suara lemah Hu Meiling terdengar dari dalam tubuh gadis itu. Saya memotong telapak tangan saya dengan pisau. Peras darah pada bibir remah-remahnya. Darah baru saja bersentuhan dengan remah-remah. Itu tersedot ke dalam tubuh. Tidak ada satupun noda darah yang tersisa. Hu Meiling dalam kondisi yang jauh lebih baik. Keesokan harinya saya sendirian. Saya menyelinap pergi ke padang gurun. Bau darah tercium dari sana. Noda darah pada jerami. Meninggalkan ruang pemulihan tadi malam. Saya melihat 10 kutu tikus hilang dari pohon itu. Saya pikir Grey Lady telah mengambil 10 kutu dari pohon. Saya khawatir dia tidak akan bisa menemukan Meiling. Saya akan memiliki perseteruan darah ini di kepala saya. Jadi saya berlari pulang tanpa menoleh ke belakang. Di tengah malam ketika saya bangun untuk pergi ke toilet, tiba-tiba saya mendengar suara kambing mengembik dari luar pintu. Melalui pintu, saya melihat sekawanan kambing putih berdiri di depan halaman rumah saya. Tidak bergerak, tapi kambing-kambing ini berbentuk 4 persegi, dari suatu bentuk yang tajam dan jelas. Yang lebih aneh lagi adalah fakta bahwa kambing ini memiliki 4 kaki yang tebal dan tipis. Itu tidak bergerak. Itu ada di depanku. Ini terlihat sangat aneh. Ini seperti kambing bubur kertas. Di balik kambing kertas, sesosok tubuh berpakaian hitam muncul. Di bawah sinar rembulan, saya melihat wajahnya. Itu Paman MA yang mengenakan pakaian binatang. Saya merasa tidak nyaman dengan hal ini. Saya akan bergegas kembali ke kamar untuk mengambil baju api bintang 7. Dan kemudian bau busuk datang bersiul tertiup angin. Paman MA juga bergegas ke arah saya dengan kecepatan tinggi. Tanpa menunggu saya bereaksi, Paman MA datang ke cermin saya, mengangkat tangannya yang bercakar untuk menikam jantung saya. Aku akan mati di tangan Paman MA. Namun, kehangatan memenuhi dada saya dengan cepat. Cahaya keemasan yang menyilaukan melesat keluar dari dadanya. Ambil kuda yang akan menikam hatiku. Memantul. Paman MA terbentur tanah dengan keras. Dia bangkit dengan cepat dan tidak menyerang saya lagi. Sebaliknya, dia menatap saya dengan tatapan tajam. Lari ke arah pintu masuk desa. Segera menghilang tanpa jejak. Saya buru-buru melihat ke bawah ke dada saya. Leontin batu giok yang diberikan Tuan Han kepada saya. Retak tak bisa dikenali lagi. Kamera ini bisa hancur berkeping-keping kapan saja. Saat saya akan kembali ke rumah untuk kembali tidur, tiba-tiba terdengar teriakan khawatir dari ibu saya. Saya berlari keluar dan mendapati pintu rumah saya terbuka. Puluhan gundukan kecil telah muncul. Ada 3 batang dupa di depan gundukan-gundukan ini. Ayah saya sangat marah. Angkat kaki Anda dan tendang ke kuburan kecil. Siapa yang tahu bahwa tikus hitam besar juga menendang keluar dari tanah. Berguling di tanah 2 kali. Tidak ada lagi gerakan. Leher tikus ini patah. Bulu gelap dan berkilau. Ini adalah roh tikus yang digigit sampai mati oleh rubah putih tadi malam. Sekitar 30 kuburan kecil ini. Itu adalah Grey Lady yang berdiri di depan rumah saya. Dia menyatakan perang terhadap saya. Saya mencoba memanfaatkan kematian keluarga saya untuk memberi penghormatan kepada roh tikus yang dibunuh oleh rubah putih. Sekarang kita telah membuat kesepakatan. Saya tahu rasa takut tidak membantu, karena Grey Lady tidak ingin saya menjadi baik. Kalau begitu, saya juga harus menjaganya. Saya berasal dari tumpukan kotoran yang sedikit lebih besar. Kami menemukan bangkai seekor tikus berbulu putih. Ambil sebuah batu bata. Dia menghancurkan kepala tikus putih itu. Kepala tikus putih itu hancur menjadi bubur. Otak meneteskan cairan putih. Ayah saya mengikuti teladan saya. Segera marshmallow di dalam kantong kuburan. Semuanya hancur berkeping-keping. Sejak Bibi Wang diselamatkan terakhir kali, mengetahui bagaimana cara bersyukur, Wang bersaudara sengaja mengawasi keluarga kami. Hari ini Paman Wang dan Paman Wang datang ke rumah saya. Katanya mereka akan terus berjaga. Biarkan kami tidur di rumah. Aku mengeluarkan 2 pakaian Seven Star True Flame dan menyerahkannya kepada Paman Wang. Simpanlah di dalam tas Anda untuk berjaga-jaga jika Anda membutuhkannya. Kemudian ia duduk di tempat tidur dan mendengarkan
mendengarkan suara bising di luar. Tiba-tiba, raungan marah Paman Wang terdengar dari luar. Akhirnya aku mendapatkanmu, anak nakal. Anda tetap di sana. Saya melompat dari tempat tidur dengan panik. Baru saja membuka pintu, saya melihat ayah saya berlari keluar kamar dengan terburu-buru. Dan sebuah pipa baja sepanjang 2 kaki di tangannya. Ada beberapa penduduk desa dengan sekop dan cangkul di luar pintu. Satu demi satu penduduk desa keluar dari rumah mereka. Tampaknya, mereka semua tertarik dengan teriakan Paman Wang. Paman Wang dan Wang Er. Paman berdiri berdampingan di bawah pohon belalang, terengah-engah dan terengah-engah. Melalui sinar obor yang mereka tembakkan, saya melihat sesosok tubuh berdiri di balik pohon akasia. Pria ini tidak memperlihatkan seluruh tubuhnya, hanya satu kaki celana yang menyembul keluar. Ada banyak kotoran yang menempel pada bagian atas kaki celana ini. Tampak akrab, tapi Anda bisa yakin bahwa itu bukan Grey Lady. Ayah saya memungut segumpal tanah, merangkak ke arah kaki celana sosok itu. Kaki celana sosok itu terkena gumpalan tanah, tetapi Anda seperti tidak merasakan apa-apa, masih tidak bergerak. Ini seperti sebuah taruhan. Paman Wang melihat ini. Saya melempar batu bata itu sekuat tenaga. Siluet terhuyung-huyung oleh pukulan kali ini. Bagian atas tubuh saya sedikit bergetar. Dengan cepat ditarik kembali, tetap tidak bergerak. Bagian atas eyeshadow hanya muncul kurang dari 1 detik. Tapi saya menangkapnya secara jelas. Dia juga mengenakan kemeja hitam di atasnya. Sama seperti kaki celana, juga tertutup kotoran. Saya bisa melihatnya secara jelas di garis lehernya. Memiringkan tongkat, saya mulai dengan gumaman kecurigaan menyala. Ketika misteri-misteri terungkap, orang akan bingung. Apa yang baru saja saya lihat bukanlah figur tongkat. Ini adalah pipa. Aku telah memamerkan tenggorokanku, namun masih aktif. Kecuali Paman MA, saya tidak bisa memikirkan orang lain. Saya menunjuk ke arah pohon akasia dan berteriak. Itu adalah Paman MA di balik pohon belalang. Ayah saya adalah orang pertama yang marah. Kepala yang menegur tidak akan berhenti. Apa yang Anda bicarakan? Kuda tua itu telah dikuburkan. Bagaimana dia bisa memanjat keluar? Paman Wang mengangkat obornya dan mengocoknya. Terlihat tidak sehat, tanpa henti berbicara tentang kitab suci. Dengan cara ini, kaki celana panjang hitam ini, saya pikir itu adalah celana panjang binatang yang sama dengan yang dikenakan oleh ibu. Setelah itu ia berputar ke sisi pohon akasia besar. Angkat obor Anda dan sinari. Wajahnya berubah menjadi biru besi dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Sial, itu kuda tua. Setelah mengatakan itu, dia melemparkan obor ke arah Paman MA. Berlari ke arah kami dengan panik. Astaga, ini dia si kuda tua. Saya melihat Paman MA melompat keluar dari balik pohon akasia. Meringis, dia bergegas menuju Wang Er. Beberapa penduduk desa sedikit lebih berani. Letakkan cangkul di dada Paman MA. Yang lainnya mengangkat sekop mereka. Tampar Paman MA di bahu dan kepala. Saya mengangkat pipa dan mengisi daya. Paman MA sangat cepat dan marah. Tampar pipa dan kirimkan ke tanah. Sebelum ayah saya bisa bereaksi, dia meraih tangan ayah saya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Aku berteriak. Aku berkeringat rambut putih. Ayah, tarik kembali tanganmu. Mulut Paman MA terbuka lebar, memperlihatkan gigi yang berwarna kuning. Dia mencoba menggigit seluruh tangan ayah saya. Ayah saya, di sisi lain, saya terlalu takut untuk bergerak. Paman Wang mengambil cangkul, langsung ke kepala Paman MA. Paman MA menutupi lubang berdarah di kepalanya karena kesakitan. Menatap dengan marah ke arah Paman Wang Er. Dia mengeluarkan tangisan yang aneh. Tiba-tiba, dia mengangkat tangannya yang berdarah. Dia mencengkeram leher Paman Wang. Dia hendak mencengkeram leher Paman Wang. Seorang penduduk desa mengangkat sekop dan menampar lengan Paman MA. Penduduk desa yang hadir melihat situasi tersebut. Mereka semua mengambil senjata dan bergegas maju. Sebentar lagi, Paman MA penuh dengan lubang, dan tidak ada setetes darah pun yang keluar. Para penduduk desa pun terjatuh. Beberapa lengan tampak terkilir di tanah. Aduh, hanya ada 3 atau 5 orang yang tersisa yang mampu bertarung. Paman MA menatap kami, membuat suara mendengus. Hal itu bisa saja terjadi kapan saja. Saat ini, seorang penduduk desa datang dengan 3 perangkap babi hutan dan memasangnya. Berbaringlah di lantai, menyerahkan rantai perangkap babi hutan kepada warga desa lain. Dia menyingkir ke samping. Paman Wang melambaikan tangannya. Kami memindahkan perimeter dengan kesepakatan yang tak terucapkan. Memaksa Paman MA untuk bergerak menuju tempat di mana perangkap babi hutan ditempatkan. Paman MA menginjak jebakan babi hutan. Gigi bergerigi di pergelangan kakinya. Sakit sekali sehingga dia panik dan melarikan diri. Tetapi babi hutan lain menangkapnya di tengah lorong. Dia terjatuh ke tanah. Paman Wang berteriak dan menari. Para penduduk desa menarik kuda tua yang terperangkap dalam perangkap dan berlari dengan liar di pintu masuk desa. Saya sudah berlari bolak-balik. Beberapa putaran kuda-kuda semuanya tertutup debu. Hanya itu yang dia lakukan. Sebagai gantinya, dia melengkungkan punggungnya, mencoba melepaskan perangkap babi hutan. Saya menunjuk ke pohon belalang. Dia berteriak dengan penuh semangat bahwa dia akan menggantung Paman MA di pohon belalang. Penduduk desa harus bekerja sangat keras. Dia menggantungkan Paman MA di pohon belalang di dekat kepalanya. Paman MA masih tidak jujur. Dia berayun dari satu sisi ke sisi lain, mencoba menjauh dari babi hutan. Pada akhirnya, tidak ada jalan lain. Penduduk desa
Desa juga menggunakan benang untuk mengikat kedua lengannya. Baru sekarang kami bisa mengendalikannya. Paman MA saat ini. Ini adalah kata besar yang ditulis terbalik yang tergantung di udara. Namun, hal ini masih menjadi perdebatan. Tetapi amplitudo jelas tidak sekuat tadi. Saya mencoba mengingat kembali catatan dalam buku-buku kuno. Saya akhirnya menemukan cara untuk mematahkan kutukan ini. Melihat ke arah Paman MA yang masih berjuang. Dia bilang dia akan menjemur Paman MA di bawah sinar matahari besok. Jika Anda dimakamkan sebelum senja, Anda akan baik-baik saja. Setelah metode ditentukan, beberapa penduduk desa yang berani ditinggalkan untuk menjaga pohon belalang. Biarkan Anda semua pulang dan beristirahat. Kembalilah besok. Saya pulang ke rumah dan pingsan dalam waktu singkat. Dalam keadaan linglung, saya mendengar suara derai. Saya bangun dan mendapati kamar berantakan. Suara derap masih terdengar dari laci. Saya membanting laci hingga terbuka. 3 tikus kelabu tua. Tiba-tiba, dia keluar dari sana. Berdiri di tanah, menggonggong ke arah saya. 3 pasang mata hijau dengan kilatan garang. Hal ini membuat saya semakin bersemangat. Saya mengambil penyapu tempat tidur dan menepuk-nepuk tikus itu. Tikus tidak berkelahi. Dia melompat dan menyelinap melalui celah pintu. Bagi saya, ini terlihat seperti laci. Aku hampir marah. Laci. Saya telah mengerjakan mantra api bintang 7 selama beberapa hari terakhir. Semuanya dikunyah oleh tikus. Tak satu pun dari mereka yang utuh. Pada saat itu sebuah teriakan keras terdengar dari pintu masuk desa. Oh Tuhan, kuda tua itu telah bermutasi. Suara itu terdengar histeris. Jelas, dia telah melihat sesuatu yang mengerikan dan ketakutan. Ayo, saya bergegas menuju pintu masuk desa. Paman MA masih pingsan di bawah pohon belalang. Tidak lebih dari. Pada saat ini, tubuh Paman MA ditutupi dengan lapisan rambut hitam. Ada puluhan kumis panjang yang mencuat dari sisi mulutnya. Dia benar-benar bajingan tikus. Saya kembali sadar, memutar kepalanya dan menyapu penduduk desa yang tampak panik. Saya telah melakukan kesalahan. Paman MA tidak menipu. Dia dihantui oleh musketer. Saya akan menjadi tikus. Aku menoleh untuk melihat Paman Wang. Paman Wang, aku punya jimat yang kuberikan padamu tadi malam. Paman Wang Ershi tersenyum malu. Saya tidak memiliki jimat. Adik saya mengalami diare tadi malam. Saya tidak membawa kertas. Saya telah merawatnya dengan jimat kuning. Saya hampir saja melompat keluar dari kulit saya. Kekuatan jimat api sejati bintang 7 sangat kuat. Seorang musketer. Ia dibakar sampai garing oleh api bintang 7 hanya dalam beberapa detik. Paman Wang sedang mengepel lantai dengan barang yang menyelamatkan nyawa ini. Tiba-tiba saya memikirkan cara untuk melakukannya. Paman Wang, apakah ada wanita hamil di desa kita? Paman Wang membeku. Tanyakan kepada saya jika saya tidak berpikir dengan benar. Apa yang Anda inginkan dari seorang wanita hamil? Tunjuklah Paman MA yang rambut hitamnya semakin tebal dan tebal. Seorang wanita hamil. Urin pagi hari dalam energi yang adalah hal yang kotor, tetapi mengandung banyak energi yang. Siram saja Paman MA dengan air seni pagi wanita hamil. Ini akan memperlambat transformasi Paman MA menjadi tikus. Paman MA sepertinya merasakan bahaya. Dia berada di udara beberapa saat yang lalu. Booming. Sekali lagi, suara serak dan tidak menyenangkan keluar dari tenggorokannya. Paman Wang tergagap. Saya memberitahu Bibi Wang tentang rencana saya. Bibi Wang mendorong Paman Wang dengan jijik. Bersumpahlah padaku. Jangan lagi mencari wanita hamil untuk buang air kecil. Ada pada Bibi Wong. Katakan saja berapa banyak air seni basi yang Anda inginkan. Tidak terlalu banyak. Siram saja sumur Paman MA dengan air. Bibi Wang tidak menjawab. Seperti tank manusia yang merobohkan penonton. Dalam waktu kurang dari sekejap mata, ia menghilang di antara kerumunan orang. Bibi Wang membawa ember dengan satu tangan. Berteriak dari belakang kerumunan untuk menyingkir. Minggir dari jalan. Aku melihat ke bawah. Tidak bisa tidak menonton. Oh Bi, setengah ember air seni kuning telur dalam waktu yang sangat singkat. Paman MA merasa terancam oleh air seni pagi wanita hamil. Teriakan itu semakin keras dan mendesak. Wajah yang ditutupi rambut hitam menunjukkan ekspresi yang mengerikan. Paman Wang meraih ember dan menyiram gagangnya. Air seni yang berwarna kekuningan itu menyembur ke arah Paman MA. Ia basah kuyup oleh hawa dingin. Seluruh pintu masuk desa dan bau yang tertinggal. Asap hitam menyengat keluar dari tubuh Paman MA. Paman MA meraung-raung dalam hati. Memiliki ekspresi wajah yang galak. Kocok seperti daun. Tapi kaki dan tangan saya terikat. Seperti sebuah loach yang menggantung di udara. Setiap detik sangat berarti. Asap hitam mulai menghilang. Gemetar hebat Paman MA juga berangsur-angsur mereda. Paman MA telah berubah menjadi mayat. Paman Wang dan ayah saya menjaga pintu masuk desa. Hati-hati dengan tubuh Paman MA. Saya mendapatkan anjing laut vermilion dari rumah Bibi Wong. Ketika saya sampai di rumah, saya menggambarnya. 1 jam kemudian, saya menggenggam jimat api bintang 7 dan pergi ke pintu masuk desa. Saya berada di tempat yang baik sekarang. Aku akan memberikan segelnya kepada Paman Wang. Segera setelah saya melihat Paman MA akan bermutasi. Gunakan segera padanya. Menjelang tengah hari, wajah Paman MA telah mengembangkan lapisan rambut hitam. Dan rambut-rambut hitam itu terlihat secara kasat mata. Didistribusikan pada kulit Paman MA. Jenggot yang keras. Ia juga tumbuh dari sudut mulut. Aku mengangguk pada Paman Wang
besar. Paman Wang sangat bersemangat. Saya berjalan ke arah Paman MA dengan segel persetujuan. Api 7 bintang menutupi dada Paman MA. Paman MA yang seharusnya terbakar tidak terluka. Tidak ada yang berubah. Tiba-tiba, mata Paman MA yang keruh memancarkan 2 berkas cahaya keemasan. Wajah yang ditutupi rambut hitam. Senyum kecut juga muncul. Dia memutuskan tali rami dan meraih Paman Wang. Untungnya, lengan baju Paman Wang hanya sobek. Kulit tidak tergores. Dia meraih segelnya, berlari ke arahku. Saya tidak tahu apa yang salah. Ayah saya mengambil segel dan tiba-tiba meminta istirahat. Apa yang Anda gunakan untuk menggambar jimat? Baunya tidak seperti merah terang bagi saya. Kelihatannya seperti cat merah. Saya mengambil segelnya. Masukkan ke dalam hidung Anda dan hiruplah. Saat itulah saya mencium bau cat yang paling samar. Saya tidak memperhatikan saat menggambar jimat tadi. Dan sekarang kami memiliki kuda yang besar. Pada saat itu Paman MA sudah membuka rak babi hutan, membungkuk dan mencoba mematahkan liar lainnya. Penduduk desa melihat situasi tersebut, berlari sambil berteriak ke arah desa. Tiba-tiba, Paman Wang berlari sambil menggendong kucing tua berwarna putih bersih itu. Lemparkan kucing tua itu langsung ke arah Paman MA. Ayo, Cat! Paman Wang berteriak. Kucing tua merobek dan menjerit di udara. Memiliki 4 cakar terbuka. Kamera ini melakukan putaran 360 di udara, menghantam tanah, di atas tanah, menggigil dan gemetar. Kepulan air kencingnya merayap menjauh ke kejauhan. Paman MA mengangkat cakarnya yang tajam ke arah dada Paman Wang. Setelah suara sobekan, pakaian Paman Wang tergores di dadanya. 5 goresan berdarah menyebar di dada. Melihat cakar Paman MA mencakar Paman Wang lagi, Paman Wang bergegas menghampiri dan mendorongnya. Paman Wang berhasil menghindari cakar yang mematikan itu. Saat saya tidak tahu apa yang baik untuk saya, Mei Ling Hu menghubungi saya melalui metode rahasia. Nyonya Ting bersembunyi di dalam jiwa kuda tua, dipaku ke dalam jiwa bumi dengan paku kayu mahoni. Kita bisa memaksanya keluar dari kuda tua. Saya akan meminta kerumunan orang untuk mengendalikan Paman MA dalam hitungan detik. Saya akan pergi ke Peach Grove, membuat paku mahoni sepanjang 1 kaki dari kayu mahoni. Temui aku kembali. Penduduk desa mengamankan Paman MA yang gila, sementara kepala Paman MA tetap diam. Saya mengangkat paku kayu mahoni tersebut. Saya akan menikamnya di kotak surat. 1 kaki kayu mahoni yang dipotong dadu sepanjang jalan. Dadu kayu mahoni bernoda darah. Itu keluar dari dagu Paman MA. Rasanya sangat sakit. Dia tegang, booming. Matanya menunjukkan kebencian yang kejam dan tatapan tak percaya. Dia tiba-tiba berbohong, berguling-guling di tanah seperti orang gila. Saat gulungan semakin lemah dan semakin lemah, rambut-rambut hitam di tubuh Paman MA memudar dengan cepat. Kulit kayu eboni terlihat lagi pada Paman MA yang tak bergerak. Tiba-tiba terdengar rengekan tikus yang samar-samar, diikuti oleh seekor tikus hitam besar, menyembul keluar dari mantel hewan Paman kuda yang lebar. Kuda, pencuri melihat kita. Kemudian dia mengguncang tubuhnya dan berlari kencang ke arah jalan. Paman Wang melihat ini, ambil sekop dan serang tikus tersebut. Upaya maksimal, sebuah sekop menghantam Grey Lady hingga menjadi daging. Dia bahkan tidak menggerakkan kakinya sebelum meninggal. Si wanita kelabu sudah benar-benar mati. Kami mengambil waktu sore hari untuk membangun kembali peti mati Paman MA. Dia masih dimakamkan di kuburan aslinya. Setelah ini selesai, kami juga memiliki awal yang baik untuk tahun ajaran ini. Setelah pendaftaran, salah satu teman sekelas saya, MA Zanfei, kehilangan biaya pendaftarannya. Dia berasal dari keluarga yang buruk. Saya tidak bisa berhenti menangis. Saya mengatakan kepadanya untuk tidak terburu-buru. Setelah membeli kuas dengan kertas kuning dan pasir merah terang, menemukan tempat yang terpencil, dia menggambar jimat hantu giok dari buku kuno. Setelah rune digambar, saya menggunakan korek api untuk menyalakan jimat hantu giok. Ucapkan mantra dalam keheningan. Jimat hantu giok hampir habis. Saya melambaikan tangan dan melemparkannya ke udara. Jimat hantu giok akan habis dalam sekejap mata. Abunya beterbangan, tenggelam perlahan-lahan pada ketinggian 1 meter di atas tanah, tergantung di udara. Goyangkan dengan lembut dari sisi ke sisi. Saya mengikuti teladan Pak Han, dan hantu itu berkata bahwa saya tidak tahu kalau kalian adalah bibi dan paman, atau saudara laki-laki dan perempuan. Saya tidak punya pilihan lain selain memanggil Anda hari ini. Saya harap Anda dapat membantu saya. Setelah akta dilakukan, saya akan memberikan bungkusan besar berwarna merah. Abu yang menggantung di udara bergoyang-goyang ke atas dan ke bawah, jelas menyetujui proposal saya. Saya cukup bersemangat. Sambil menunjuk ke arah MA Zanfei, dia berkata bahwa teman saya kehilangan biaya pendaftaran. Saya harap Anda dapat membantu saya mendapatkannya kembali. Abu berhenti bergetar, perlahan-lahan melayang ke arah MA Zanfei, melingkari MA Zanfei, dan kemudian menghilang di kejauhan. Benda itu melayang dalam sekejap mata dan menghilang dari pandangan kita. Angin sejuk pun lenyap bersamanya. Kurang dari setengah jam, angin dingin bertiup. Gulungan uang kertas yang bergulung-gulung tertiup angin dingin. Saya menyalakan uang kertas. Semprotan. Terima kasih. Ini adalah bentuk kecil dari apresiasi saya. Jahat. Uang kertas yang sudah terbakar pada saat pencabutan. Mereka semua keluar. Satu persatu, mereka jatuh ke tanah. Dengan angin dingin bertiup di tempat lain, hati saya terasa sesak. Mau tidak mau,
saya harus memandangi abu yang menggantung di udara. Saya tidak yakin saya merasa nyaman dengan hal itu. Sneaky tidak ingin pergi, atau mungkin uang kertasnya belum berpindah tangan. Saya sedikit panik. Dengan tergesa-gesa dan penuh hormat, saya bertanya-tanya apakah ada hal lain yang ingin Anda lakukan. Abu berputar dan berguncang seperti orang gila. Angin dingin menang pada saat berikutnya. Angin meniup pepohonan di sekitar kami dari sisi ke sisi. Sebuah dahan tiba-tiba berdiri. Dengan hembusan angin dingin, perlahan-lahan naik ke atas tanah. Kata, pencari, muncul dengan cepat di tanah. Kedua kata itu bengkok, tapi kata-katanya sangat bersih. Saya pikir itu adalah hantu wanita. Aku mengerutkan kening. Lihatlah abu yang menggantung di udara. Siapa yang Anda cari? Sedikit jeda pada cabang yang berdiri. Naik lagi. Dia menulis beberapa nama keluarga secara berurutan. Saya akhirnya menulis nama Zhang Tao. Dia menulis tanggal lahirnya di lantai dan rambutnya beruban. Butuh beberapa saat bagi saya untuk membaca kata-kata di sini. Lici, Anda ingin saya mengambil tanggal lahir dan rambut Zhang Tao? Bawa ke sini. Berikan padanya. Aku akan bertanya-tanya. Jalan pulang yang bergoyang-goyang naik dan turun, dan kemudian jatuh ke tanah. Saya baru saja melewati gerbang sepulang sekolah. Pak Han terlihat duduk di halaman sambil menyantap mie. Dia seperti hantu yang kelaparan. Dia mengisi mulutnya dengan mie. Sudah lama sekali saya tidak bertemu dengan Anda. Saya bahkan merindukannya. Saya mendengar dari kakak ipar saya bahwa saya tidak ada di sini. Anda menunjukkan banyak keberanian akhir-akhir ini. Ada seekor tikus di punggungnya. Saya menggaruk bagian belakang kepala saya dan tertawa. Itu adalah sebuah kebetulan. Terima kasih kepada Pak Han. Tanpa buku kuno itu, saya khawatir desa kami telah rata dengan tanah. Pak Han mengernyit 2 kali dan mengukur saya. Sungguh, ini seperti anak sapi yang baru lahir. Apakah Anda tahu bahwa Anda telah menyebabkan masalah?